Kita langsung saja membahas isu kita yang pertama hari ini terkait dengan gugatan dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama terkait dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pilkada, di mana ada pasal 70 ayat ketiga yang diprotes oleh Gubernur DKI Jakarta Ahok, yaitu cuti kampanye. Menurut Ahok, cuti kampanye ini bersifat opsional sehingga tidak seharusnya para calon petahana ini diwajibkan untuk mengambil cuti semasa kampanye. Alasan Ahok adalah ia tidak ingin mengambil cuti karena dia ingin memantau bagaimana jalannya penyusunan anggaran DKI pada tahun 2017. Dan banyak juga komentar yang berbeda yang disampaikan oleh para netizens. Dari Gun Romli, Ahok sudah mulai tradisi politik baru dengan tidak kampanye, biaya politik rendah, dia tidak berhutang kecuali pada dukungan rakyat. Kemudian dari Awe Mani, kalau nanti gugatan Ahok di MK ditolak, gue sih yakin akan ada yang ngulik-ngulik masalah hakimnya. Orang memang begitu modus operasinya. Jadi sidang perdana sudah digelar di Mahkamah Konstitusi kemarin dan berlangsung sangat singkat 30 menit. Kemudian Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi akhirnya meminta Ahok untuk merevisi materi gugatan. Itulah hasil dari sidang perdana kemarin. Apakah kemungkinan besar gugatan ini akan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi? Sebelum kita akan berbincang dengan pakar hukum tata negara, kita akan dengarkan dulu komentar dari Basuki Cahayapurnama. Buktikan di konstitusi saya ini belum menyelesaikan jabatan. Beda dengan kepala daerah yang karena penggabungan pilkada maka masa jabatannya sudah selesai, lalu itu pakai PRT atau PJS dari Mendagri. Itu betul secara undang-undang. Tapi masa jabatan saya ini masih Oktober 2017 tuh. Dipaksakan dirampas hak cuti itu keterlaluan. Bertentangan dengan Undang Dasar 45. Saya diberi demokratis untuk berapa lama? 60 bulan. Terus kenapa saya dipaksa sampai hampir 4 bulan? Ya, apakah gugatan dari Ahok ini kemungkinan besar akan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi? Kita akan tanyakan langsung kepada pakar hukum tata negara Refli Harun yang sudah hadir di studio. Selamat siang, Mas Refli, apa kabar? Ya, Mas Refli, kalau kita lihat sidangnya sangat singkat ya, 30 menit, kemudian Majelis Hakim meminta Ahok untuk merevisi materi. Apakah ini bisa dikatakan sinyal bahwa kemungkinan gugatan ini dikabulkan? Ya, bukan sinyal ya, itu memang protap ya, prosedur yang memang harus dilalui. Sidang pertama itu memang namanya sidang pemeriksaan pendahuluan. Jadi dalam pemeriksaan pendahuluan itu hakim memberikan nasihat atas materi permohonan, lalu kemudian yang barangkali tidak jelas mohon diperjelas, dan setelah itu hakim memberikan waktu 14 hari untuk memperbaiki permohonan. Tetapi yang saya dengarkan Ahok ingin 1-2 hari ini akan diperbaiki, lalu kemudian akan dimajukan lagi, mengingat memang jangka waktunya cepat. Permohonan ini harus segera diputus karena memang masa kampanye nanti akan mulai berlangsung Agustus-September mendatang, kan begitu? Ya, kalau misalnya kita lihat alasan yang selama ini selalu disampaikan oleh Ahok bahwa ia tidak ingin mengambil cuti kampanye karena ia ingin tetap menyelesaikan tugasnya sebagai gubernur. Apakah ini sesuatu yang make sense dan kemungkinan bisa dipertimbangkan oleh Majelis Hakim? Ya, saya punya standing sendiri ya. Saya setuju dengan permohonan itu, tetapi tidak setuju dengan alasan Ahok. Nah, jadi kenapa? Begini. Permohonan itu sendiri menurut saya benar ya, justified. Kenapa? Sebenarnya kan kepala daerah tidak perlu cuti pada masa kampanye, cukup cuti ketika kampanye. Jadi harus dibedakan pada masa kampanye dan pada saat kampanye. Undang-undang sebelumnya mengatakan pada saat kampanye. Artinya ketika dia berkampanye, misalnya di panggung atau kemudian dia keliling dari satu kampung ke kampung lainnya, dia cuti. Karena agar dia tidak menggunakan fasilitas jabatan atau tidak bisa mencampur adukan antara tugasnya dia. Abuse of power tidak itu ada abuse of power. Ya. Tetapi kalau cuti itu selama masa kampanye yang hampir 4 bulan, itu menurut saya tidak masuk akal. Kenapa? Karena kan berarti menyuruh kepala daerah itu nganggur. Kalau alasannya bahwa kepala daerah itu nanti digunakan, dikhawatirkan menggunakan kekuasaannya untuk memenangkan dirinya, misalnya menggunakan fasilitas publik, menggunakan dana publik, ya kita bicara soal pengawasan dan kita bicara tentang law enforcement, penegakan hukum. Jadi jangan sampai kemudian kita menggaruk di tempat yang tidak gatal. Tetapi kalau Ahok mengatakan alasannya karena dia ingin bekerja dan tidak mau cuti kampanye,
Maka saya mengatakan jangan begitu. Kenapa jangan begitu? Karena kampanye itu adalah hak publik. Di situ ada terkandung hak publik untuk mengetahui visi, misi, program ya calon-calon kepala daerah. Termasuk juga misalnya debat kandidat dan lain sebagainya, sehingga publik berhak tahu kepala daerah ini mau ngapain. Memang kita tahu bahwa Ahok sudah bekerja sebagai kepala daerah. Tetapi kan di dalam kampanye itu harus berlaku equality before the law. Jadi kalau misalnya calon lainnya kampanye, ya yang petahana juga harus kampanye dengan porsi yang sama. Tetapi sekali lagi, tidak perlu cuti selama masa kampanye yang hampir 4 bulan, cukup cuti ketika saat kampanye begitu. Dan itu hanya memakan waktu beberapa hari saja barangkali. Karena selebihnya kan kampanye itu tidak harus kemudian sang gubernur atau sang petahana harus turun setiap saat. Bisa saja yang turun itu tim suksesnya, tetapi ketika dia yang bersangkutan turun, maka pada saat itulah dia harus cuti. Kalau kita lihat waktunya saat ini sangat singkat ya, atau sangat berdekatan dengan masa kampanye yang akan segera dimulai. Kira-kira ini mengalirnya akan kemana, Bang Refli? Sebenarnya kalau kita bicara mengenai apakah permohonan itu akan diputuskan cepat atau tidak, saya yakin MK akan memperhatikan ini. Saya punya pengalaman sebuah sidang yang sangat cepat, yaitu jam 10 pagi itu sidang pertama, lalu kemudian diputuskan jam 5 sore. Hari itu juga? Hari itu juga. Bisa ya? Iya, karena pada waktu itu memang urgensinya luar biasa. Kalau masih ingat, itu kejadiannya pada tanggal 6 Juli 2009, 2 hari menjelang Pilpres. Pada saat itu saya dan satunya lagi Maheswara Prabadono itu mengajukan judicial review terhadap, intinya begini, unregistered voters, orang yang tidak tercantum dalam DPT bisa memilih dengan menggunakan identitas kependudukan KTP atau paspor. Dan itu sidangnya jam 10 pagi, jam 5 sore dikabulkan oleh MK. Jadi sebenarnya kalau MK mau, MK bisa mempercepatnya. Terakhir Bang Refli, kalau kita lihat gugatan yang diajukan oleh Pak Ahok saat ini ya, kalau kita lihat dari positifnya, ini nanti efeknya kan ke seluruh kepala daerah. Kira-kira positifnya apa nih? Positifnya begini, kita tidak mengharuskan kepala daerah itu untuk cuti. Karena begini, kita bicara 2 hal. Pertama, mandat demokrasi. Yang kedua adalah pekerjaan kepala daerah yang bersangkutan. Mandat demokrasi dari kepala daerah itu adalah dia selama 5 tahun. Itulah sebabnya MK pernah membatalkan ketentuan yang mengatakan bahwa petahana harus mundur ketika dia mencalonkan lagi. Kan itu tidak masuk akal. Coba bayangkan kalau seandainya ketentuan yang sama diterapkan pada presiden yang akan mencalonkan diri kembali. Katakanlah Pak Jokowi pada tahun 2019 mau mencalonkan lagi, lalu kemudian yang bersangkutan disuruh cuti. Kan tidak masuk akal. Memang orang mengatakan beda jabatan gubernur sama jabatan presiden, tetapi kan esensinya sama. Dia mendapatkan mandat demokrasi selama 5 tahun. Itu yang pertama. Yang kedua, yang namanya kerja itu harus ada kontinuitas, ya. Itu kan menyangkut visi, misi, program dan lain sebagainya. Apalagi misalnya dikaitkan dengan perencanaan anggaran. Itu kan sangat terkait. Kalau seandainya yang bersangkutan terpilih kembali misalnya, maka kemudian dia harus bekerja berdasarkan apa yang pernah dirintisnya. Nah, dalam konteks itu sebagian argumentasi Ahok saya kira benar, tetapi sekali lagi kalau dia tidak cuti, menurut saya tidak boleh. Dia harus tetap berkampanye. mengambil cuti pada saat dia kampanye. Baik, terima kasih Bang Refli sudah berbagi di Netizen siang hari ini. Melakukan uji materi atas pasal 70 ayat 3 Undang-Undang Pilkada dengan alasan ia ingin mengawal secara tuntas rancangan Undang-Undang atau RAPBD begitu ya 2017. Apa reaksi sejumlah kalangan? Benarkah cuti kampanye bukan semata hak atau justru adalah sebaliknya, yakni kewajiban? Kita akan membahasnya pada malam hari ini bersama dengan sejumlah pihak. Ada yang pro dan kontra terkait dengan rencana Ahok melakukan uji materi. Saya akan memperkenalkan yang kontra terlebih dahulu. Ada Pak Muhammad, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu. Pak Muhammad, selamat malam. Lalu kemudian ada Pak Ahmad Riza Patria, Wakil Ketua Komisi Politisi Partai Gerindra. Pak Ahmad Riza Patria. Pak Ahmad Riza Patria, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ini yang kontra ya terhadap rencana Ahok begitu ya, dan ada yang pro begitu. Dua narasumber
narasumber Pro pada malam hari ini. Ada Pak Refli Harun, pakar hukum tata negara. Pak Refli, selamat malam. Ya, lalu kemudian ada Kanjeng Pangeran Norman. Pro Ahok ya. Pro konsep. Pro konsep, oke. Dalam hal ini pro apa yang akan diajukan oleh Ahok uji materi tersebut. Kanjeng Pangeran Norman, Ketua Jakarta Center atau teman Ahok. Pak Norman, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke yang teman Ahok dulu berarti ya. Ini lagi-lagi Ahok mempunyai rencana yang bisa dikatakan mengejutkan beberapa pihak begitu. Banyak orang lah yang terkejut atas keinginan Ahok untuk melakukan uji materi atas pasal 70 ayat 3 Undang-Undang Pilkada. Anda mengetahui apa sebab atau latar belakangnya? Iya, begini, ada dasarnya ya. Bukan berarti Pak Ahok ini menantang undang-undang, tidak. Tapi dia punya hak sebagai perorangan. Satu, dia harus melaksanakan ya pembangunan. Bayangkan kalau cuti 5 bulan itu rugi Jakarta, warga Jakarta itu rugi. Itu menurut Pak Ahok. Satu ya. Enggak, ini warga Jakarta juga rugi melihat ini. Punya hak nggak Ahok? Sekarang jadi pertanyaan saya kepada Bawaslu, ada nggak undang-undang yang mengatur tidak cuti? Satu, pasal mana tunjukin? Kalau itu kan sudah kan hak cuti ya, sekarang tidak cuti. Oke, ya, baik. Satu yang kedua, saya lagi. Ahok ini akan mengawal rancangan APBD. Karena dulu trauma, pernah terjadi clash antara DPRD dan gubernur. Bayangkan kalau tidak dikawal ini, karena ini dia bekerja di Jakarta loh. Untuk orang Jakarta dia bekerja. Itu dasarnya. Ya, kita tidak menantang undang-undang, tapi tolong jelaskan kepada kita aturan mana yang tidak boleh harus cuti. Tolong tunjukin ke kita. Baik, biar dijawab langsung oleh Pak Muhammad. Silakan Pak Muhammad. Mungkin bisa langsung dibacakan saja pasal 70. Iya, benar-benar. Saya kira sangat cerdas beliau nih, host kita pada malam ini. Ini saya bacakan kalimat demi kalimat. Makanya beliau lebih kompeten. Kita juga punya grafik begitu ya, supaya Pak Norman lebih jelas begitu. Mungkin bisa munculkan grafiknya di segmen 1 ini. Silakan Pak Muhammad sambil dijelaskan. Jadi pasal 70 ya, ayat 3, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan menjalani cuti di luar tanggungan negara dan dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya. Kata harus itu menunjukkan siapapun juga wajib gitu ya. Tunggu dulu, siapapun juga yang mencalonkan kembali di daerah yang sama ketika sampai pada masa kampanye itu harus itu tidak ada pilihan. Kata harus, bahasa Indonesianya sederhana sekali. Kalau harus itu berarti kalau Anda tidak laksanakan ada sanksinya. Sanksinya kecuali kalau kata di situ dapat. Kalau dapat itu optional. Ya, kalau dapat itu berarti boleh Anda tidak menggunakan kesempatan itu. Ini harus. Ya, jadi ini saya kira sudah konkret kok, sudah sangat jelas. Saya kira tidak usah terlalu risau lah. Ini kan pengaturan yang sangat baik, mau memberikan perlakuan yang sama. Kenapa juga undang-undang ini lahir? Kalau kita baca risalahnya yang disusun oleh beliau bersama Komisi 2, pada umumnya incumbent itu cenderung atau ada godaan untuk menggunakan melanggar kedua hal ini. Misalnya dia menggunakan pasal kalau incumbent tidak cuti karena dia nggak perlu kampanye, karena yang kampanye ini adalah tim suksesnya. Dia nggak perlu, dia bekerja saja. Ini bukan masalah dia gimana ini coba? Dia bukan masalah dia butuh atau tidak kampanye. Disebut ini masa kampanye, selama masa kampanye. Jadi bukan menyebut orang per orang, bukan menyebut Ahok si A si B, tapi selama masa kampanye itu siapa saja orang yang sudah ditetapkan oleh KPU itu wajib harus memenuhi ketentuan ini. Itu ketentuannya. Tidak mesti harus kampanye atau tidak kampanye, beda nih. Gitu. Jadi bulan Ramadan itu ya kan Muslim wajib puasa kan umpamanya begitu, ya kan? Siapa kalian tidak mengambil cuti? Tidak mengambil cuti. Ada nggak aturannya? Apa sanksinya? Sanksinya apa? Ini sebelum ke sanksi ya. Sanksinya tegas, Bawaslu bisa dengan mudah akan mengeluarkan sanksi begitu ya. Yang menarik di sini pakar hukum tata negara punya pandangan yang berbeda begitu dengan Bawaslu ini tumben-tumbenan punya pandangan berbeda dengan Pak Muhammad. Apa latar belakang Anda mengatakan bahwa
sebetulnya tidak perlu juga seorang petahana cuti di masa kampanye. Ya, kita harus berpikir komprehensif ya. Mudah-mudahan nanti tidak dipotong itu tidak apa-apa. Jadi begini, kita kan bicara tentang mandat, konstitusional mandatnya. Ya. Mandat elected officer ini adalah mandat 5 tahun, dan itu dia sudah janji kepada masyarakat dan lain sebagainya. Nah, itulah sebabnya kemudian MK pernah membatalkan pasal yang mengatakan bahwa petahana itu harus mundur ketika dia mencalonkan kembali. Itu pernah di judicial review oleh Sahar bin ZP, itu petahana dari Lampung, dan kemudian dibatalkan karena MK mengatakan masa jabatan gubernur itu mandatnya ya 5 tahun. Jadi tidak boleh di-courting dan lain sebagainya. Jadi kalau berpikirnya linear seperti itu, maka seharusnya courting 3 bulan itu pun juga tidak boleh, karena itu kan tidak completed 5 tahun. Nah itu satu soal. Jadi saya mengikuti pakem yang itu. Soal kedua adalah justru soal yang saya dorong tentang effective law enforcement. Kan ketakutan kita adalah petahana itu menggunakan fasilitas publik, abuse of power. Justru itulah yang saya kritik dari DPR. Kalau itu soalnya, maka kemudian gunakan pasal-pasal lain yang memungkinkan memberikan sanksi yang besar, yang kuat, yang efektif untuk bisa mendiskualifikasi siapapun yang menggunakan fasilitas publik, dana publik, melakukan abuse of power dan lain sebagainya. Nah ini kan tidak. Jadi dilarang dilarang untuk berkampanye, disuruh cuti pada saat masa kampanye, mau kampanye mau tidak, karena Undang-Undang Pasal 70 mengatakan demikian dan itu wajib. Kita kan tidak bicara bahwa ini berlaku atau tidak, ini pasti berlaku, tetapi ini kita bicara dalam kerangka judicial review. Nah seharusnya yang disasar itu adalah membuat aturan-aturan yang efektif tadi. Kalau misalnya nanti ada petahana incumbent yang menggunakan fasilitas publik, itu diskualifikasi dia. Oke. Apakah gitu. Jadi cara berpikirnya begitu, jangan seperti pepatah awak tak pandai menari, lantai yang disalahkan. Ini kan soal pengawasan. Ya nggak apa-apa, itu bagus ya. Bu Repli bagus ada pendapat seperti itu. Saya kira itu sudah kita akomodir pendapat seperti itu dan sudah dituangkan dalam pasal-pasal nanti Pak Muhammad yang menjabarkan lah soal sanksi dan sampai diskualifikasi. Tadi kan para dan diskualifikasi yang dipersoalkan adalah harusnya bagaimana mengatur urutan Pak Cuti, tapi petahana tidak akan menggunakan. Alasannya adalah itu betul, itu alasan betul ya, bisa dimengerti. Tapi kan aturan itu ya harus mengatur bagi kepentingan banyak orang, bukan perorangan. Saya ambil ekstrim. Dari 34 gubernur ya, 1 diyakini tidak mungkin melanggar gitu. Tapi sebagian besar probabilitasnya melanggar. Aturannya bagaimana? Kan begitu. Intinya begitu. Jadi pada umumnya bahkan kecenderungannya, bahkan pengalaman selama ini, bahkan fakta dan bukti selama ini, incumbent ya, saya tidak menyebut 1-2 orang, incumbent secara umum sebagian besar, dan faktanya bahkan sampai tertangkap dan lain-lain adalah dalam hal incumbent mencalonkan lagi, 1 menggunakan kewenangannya, 2 memiliki otoritas yang menguntungkan bagi dirinya, apakah itu bupati, wali kota, gubernur, wakil-wakil dan sebagainya. Contoh kewenangan apa? Saya ambil agak ekstrim ya. Gubernur, bupati di satu daerah saya tidak sebut ya, bisa mengangkat orang menjadi pegawai, bisa memutasi, bahkan memecat demi kepentingan pemenangannya. Ini bukan bicara uang, bicara kewenangan. Dan ini terjadi di banyak daerah. Nah, kemudian yang kedua, gubernur atau kepala daerah lain-lain, ya, bupati dan lain-lain, itu selama ini menggunakan uang APBD untuk pemenangan. Contoh, baliho di mana-mana lebih besar gambar orangnya daripada pesannya soal KB, soal koperasi. Itu fakta selama ini. Nanti dulu, ini kan undang-undang ada latar belakang. Ini sebagian besar. Saya tidak menyebut. Mungkin betul Bung Repli, tidak semua. Tapi ini umumnya dan keseluruhan faktanya. Kemudian itu baru baliho. Dan itu 5 tahun. Kita tidak bisa meredam.
Kita cuma bisa meredam di aturan ini cuma 6 bulan terakhir. Tidak boleh mutasi, tidak boleh buat program yang kecenderungannya mempromosikan 6 bulan atau 4 bulan? 6 bulan. Enggak di promo, beda di kampanye beda lagi. Oh, ini promo 6 bulan. Artinya sudah dicoba, mereka bertanya, ada nggak aturan? Kita coba membatasi. Pilkada sebelum sudah. Melalui aturannya di aturan sudah ada di pasalnya. Ya. Jadi incumbent tidak boleh mutasi pejabatnya dalam 6 bulan terakhir, kira-kira begitulah mudahnya, sederhananya, juga buat program-program yang seperti itu. Tapi cuma 6 bulan, 4,5 tahun, dimungkinkan. Saya, mohon maaf ini orang Indonesia, ya, orang begitu jalankan jadi gubernur, jadi bupati, hari ini menang, survei, belum dilantik, mimpinya apa? Bukan cuma mau 2 kali, mimpinya mau jadi gubernur, bupati. Bahkan mau mungkin dia mau manusiawi ya, mungkin mau langsung jadi presiden. Jadi maksud saya kecenderungannya sangat mungkin membuat anggaran, program, ya kan? Punya pasukan. Ini pertanyaan kita ini dijawab. Nanti dilanjutkan, Pak Norman. Bagaimana Anda bisa yakin bahwa Basuki Cahayapurnama tidak akan mempergunakan hal-hal seperti itu jika kemudian kita akan kembali saat lagi, tetaplah di Pro dan Kontra. Kembali di Pro dan Kontra, saya ke Pak Norman lagi. Pak Norman, bagaimana Anda di teman Ahok yakin atau bisa meyakinkan publik bahwa kalau memang tidak cuti, Ahok atau Basuki Cahayapurnama tidak akan melakukan pelanggaran-pelanggaran selama kampanye, tidak akan mempromosikan diri, baik itu secara langsung maupun tidak langsung begitu, tidak akan bisa kemudian melarang atau bisa melarang birokrasinya, anak buahnya untuk mempromosikan. Ya, jadi begini ya, petahana seperti Ahok itu nggak perlu kampanye lagi. Yang kampanye itu adalah tim suksesnya. Ahok bekerja saja. Nah, ini yang Ahok usulkan. Bisa nggak tidak menggunakan hak cutinya? Dia tetap bekerja, tidak menggunakan hak kampanyenya. Karena dia tidak kampanye. Yang kampanye adalah relawan-relawannya. Ini siapa yang mengatur? Ini pertanyaan saya. Bisa nggak kita datang ke KPUD mengusulkan ini? Karena Ahok akan melakukan uji materi, begitu. Apakah ini kan lama itu nanti. Itu pasti lama. Jawabannya sebenarnya sudah jelas, nggak bisa. Yakin nggak bisa? Ini ketua Bawaslu yang mengatakan dalam konteks undang-undang sekarang memang tidak bisa. Nah, karena itu kemudian judicial review. Tapi sekali lagi saya mengatakan cara membuat undang-undang itu tidak boleh karena kita takut seseorang itu melanggar, lalu kemudian kita larang orang itu do something. Nah, itu cara berpikir membuat undang-undang yang keliru. Makanya kemudian sebenarnya undang-undang itu harus dibuat dalam istilahnya seideal mungkin, karena undang-undang itu selalu ideal. Tapi kemudian kita menciptakan sebuah mekanisme law enforcement kalau itu dilanggar. Nah, kalau ini kan tidak. Asumsi dasarnya coba kita bedah. Asumsi dasarnya adalah aturan ini dibuat karena banyak, ya kan, petahana yang melanggar. Banyak petahana yang menggunakan jabatannya untuk kemudian memobilisasi pegawai negeri sipil, menggunakan anggaran dan lain sebagainya. Itu kan soalnya kan. Karena itu, daripada dia nanti melakukan itu, lebih baik dia diberhentikan dulu saja sebagai kepala daerah. Dulu lebih radikal, berhenti. Tidak hanya soal cuti pada masa kampanye, kan begitu. Berapa lama yang kemudian oleh MK, ada yang di korting 1 tahun masa jabatannya dulu. Oleh MK itu dikatakan melanggar. Nah, padahal dasarnya adalah ketakutan kita, petahana itu akan menggunakan jabatannya, menggunakan dana publik, dan ini secara realitas terjadi di mana-mana. Sebenarnya sudah harusnya ada polisi pemilu, harusnya ada polisi pemilu, Bawaslu yang ada Bawaslu, ada undang-undang, ada effective law enforcement, di mana kalaupun orang berbuat seperti itu, dia bisa dicegah dengan diskualifikasi. Saya selalu mendorong yang namanya effective law enforcement dalam pemilu dan pilkada. Jadi Anda katakan bahwa Bawaslu sebentar. Iya, Bawaslu kurang bekerja begitu? Bukan kurang bekerja. Saya bicara dua-duanya. Pertama, kadang-kadang undang-undang itu tidak dibuat effective law enforcement-nya, sehingga kadang-kadang mengambang. Contoh misalnya yang terakhir ini, Bawaslu bisa mendiskualifikasi petahana yang melakukan money politics, tetapi di situ dikatakan harus TSN.
TSN itu apa? Ukurannya nggak jelas. Coba bayangkan, akhirnya nanti Bawaslu sendiri bingung bagaimana mendiskualifikasi orang dengan dalil TSN itu. Pak Mahfud saja kata Prof Muhammad yang memperkenalkan istilah TSN itu juga bingung bagaimana menaruh ukuran TSN itu. Padahal bagi saya satu saja, kalau terbukti mereka melakukan money politik itu merupakan kejahatan pemilu dan dimanapun di dunia ini bisa didiskualifikasi. Sudah, begitu undang-undangnya. Sebentar, Pak, silakan dijawab begitu. Secara nggak langsung mengatakan bahwa harusnya sudah ada polisi pemilu begitu ya. Bawaslu bisa begitu dengan sigap mengawasi, walaupun tidak cuti dalam masa kampanye kan bisa tahu begitu mana. Sebelum saya respon itu, sebelum saya merespon hal itu begini, tadi sudah disinggung oleh Pak Dr. Refli bahwa sebenarnya undang-undang ini itu perdebatannya sangat alot. Petahana itu mundur. Itu muncul lagi maunya tadi. Muncul lagi itu. Jadi walaupun MK sudah memberikan keputusan, tapi di dalam risalah yang kita baca antara DPR pemerintah itu malah kuat sekali dalam supaya mundur. Karena fakta-faktanya ada beberapa penyalahgunaan kekuasaan. Ada banyak, oke. Ada beberapa banyak. Tapi kemudian disepakati cuti kan, cuti. Nah sekarang secara sederhana saya mau gambarkan begini. Petahana cuti saja, jadi dia benar-benar cuti, itu masih menggunakan, masih punya kemampuan tanda petik untuk menggunakan program pemerintah sebagaimana dijelaskan Pak Rizal. Apalagi tidak cuti. Doesn't answer the question artinya. Begitu. Artinya gini, cuti saja dia bisa menggunakan itu. Lalu tangan birokrasi ini dia sudah, kalau ini ada dasar Ini ada dasar. Tapi apakah tidak mungkin Bawaslu melakukan tindakan person per person begitu ya? Pasti, kalau itu pasti. Artinya dalam posisi dia cuti atau tidak cuti, tetap kita akan melakukan pengawasan. Cuman persoalannya ini kan ada aturan. Aturan ini harus diberlakukan kepada semua, mau petahana, terutama petahana. Jadi kita minta ikuti saja aturan ini. Perkara misalnya Ahok itu tidak perlu kampanye, itu kan dalam pandangan teman Ahok gitu kan. Memang nggak perlu kampanye. Normatifnya kan semua petahana itu harus cuti gitu. Jadi saya kira seperti itu. Tidak usah diperdebatkan, ini sudah jelas ini. Aturan ini kan dibuat untuk kepentingan bersama. Selain memberi rasa keadilan, kesetaraan, dan tadi saya bilang fakta pengalaman luar biasa. Faktanya luar biasa. Seperti apa bisa contohnya? Contoh. Di satu daerah saya tidak sebut, ada berbagi tugas, ya, bupati atau gubernur bahkan ya. Karena ini tahun politik. Tahun pileg nih. Oke lah, dana bansos silakan dipakai untuk DPRD. Kira-kira begitu dulu, berarti ini penting nih. Saya tanya contoh. Kedua, begitu dia bilang, nanti tahun pilkada gantian. Nah, saya yang sebagai gubernur lebih banyak menurut itu contoh, ya kan? Kalau bicara sanksi sudah jelas, sanksinya penjara. Menggunakan bansos apa sekarang banyak bansos fiktif, itu contoh. Jadi kalau bicara sanksi sudah luar biasa sanksi, bahkan sekarang sanksinya diskualifikasi. Bahkan sekarang sanksinya kita buat. Kalau saya warga masyarakat dukung Bung Refli sebagai gubernur, saya kasih uang Pak Norman, saya ditangkap, Pak Norman ditangkap. Masyarakat ini warga, saya dukung. Jadi masyarakat saja, betul, yang memberi uang dari politik dukung, padahal Bu Refli nggak kenal sama saya nggak kenal, nggak ada hubungan, saya simpati Bu Refli, coba saya kasih uang kamu bantu, Pak Norman bantu, saya ditangkap, Pak Norman ditangkap. Jadi memang betul-betul sudah jadi sekarang parpol diberi sanksi, tidak boleh mencalonkan lagi, bahkan didenda juga. Pasangan calon didiskualifikasi, tim sukses dipidana. Pak Rizal, saya ada warga pendiri juga. Jadi betapa luar biasa. Itu yang dimaksud sanksi terhadap petahana sama, apalagi gitu. Oke, baik, silakan. Sudahlah, kita kan tahu semua ya bahwa undang-undang mengatakan demikian, tapi yang namanya penegakan hukumnya tidak efektif dan tidak efisien. Yang namanya money politics itu dilakukan oleh semua pilkada di seluruh Indonesia. Tapi Anda lihat ada yang didiskualifikasi karena money politik? Penolakan. Yang pertama, yang kedua, kalau bicara berpikirnya demikian, itu kenapa? Bukan kesalahan Bawaslu, saya tidak ingin mengatakan Bawaslu, karena tidak ada effective law enforcement. Pak Muhammad mungkin mengalami, ya, barangkali dia mengatakan ini menemukan pilkada ada orang yang melakukan money politics,
Tapi begitu dibawa ke hilang itu barang. Betul. Kenapa? Karena tidak ada effective law enforcement. Itulah sebabnya saya mendorong Bawaslu bisa mendiskualifikasi orang. Tetapi kan Bawaslu kewenangannya diberikan sangat terbatas. Sebagai contoh terakhir ini harus TSN. Karena TSN itu sendiri masif, sistematis, terstruktur. Saya butuh dalam konteks politik uang. Kalau kemudian ketika kita bicara cuti itu, apakah yang dikatakan Bung Reza tadi? Tapi dengan dengan kewenangan Bawaslu yang sedemikian masih sempit saja begitu ya, belum bisa melakukan dengan aturan yang sudah sangat rigid sekali. Kalau kemudian aturannya dilonggarkan, kasihan Bawaslu juga. Saya katakan justru tidak ada effective law enforcement, tidak ada penegakan hukum yang efektif. Itu persoalannya. Yang namanya money politik itu dari dulu sejak zaman nenek moyang, maksudnya pemilu pertama 99, itu selalu dipuncuk, diancam. Ada kemudian dibuat sedemikian rupa untuk membatasi keinginan atau kebisaan untuk masalahnya adalah tidak menjawab pertanyaan. Tadi kan Bung Reza mengatakan menggunakan dana publik, bancaan dan lain sebagainya. Pertanyaannya adalah jawabannya apakah menyuruh mereka kemudian harus cuti selama masa kampanye? No. Saya menganggap itu bukan jawaban. Sama seperti nanti pertanyaannya adalah nanti tolong ya dibuat juga aturan Presiden Jokowi cuti ya ketika kemudian harus di second term. Bisa nggak kita mikir seorang presiden harus cuti ketika dia di second term? Kan tidak masuk akal. Padahal ini kan logikanya salah, mutatis mutandis, karena kan Anda mengatakan bahwa ini soal dia bisa menyalahgunakan jabatan, abuse of power. Apakah seorang presiden tidak bisa? Oh, sangat bisa. Tapi apakah Anda ingin menginginkan presiden cuti ketika mencalonkan lagi? Rusak negara ini. Karena itu saya ingin mengatakan bahwa cara ini kita ini menggaruk di tempat yang tidak gatal. Persoalannya A, ya, tapi jawabannya B. Itu persoalan. Saya tidak sekarang saya balik saya balik. Kenapa anggota dewan? Saya balik sekarang. Kenapa anggota dewan justru bukan cuma cuti seperti incumbent, malah mundur. Padahal anggota dewan tidak punya anak buah apalagi Satpol PP. Bagaimana jika dianalogikan Jokowi? Betul, satu. Ini Jokowi beda. Kita sudah bahas satu ke presiden dan kita sudah ada kesepakatan dengan pemerintah. Kita bedakan, ada tahapan-tahapan. Pilkade sudah bisa disamakan dengan presiden. Ada pilwakot macam-macam lah, jadi beda ya. Jadi beda kita bicara pilkada. Cuma satu step saja. Betul. Ini pilgub ya, jadi pilgub atau pilkada ya, kita bicara pilkada. Saya ingin tahu apa terus kemudian alasannya ketika sampai harus cuti, tapi kalau pilpres tidak. Apa yang terjadi? Sederhana ya. Kalau undang-undangnya sama kan? Iya. Selama ini ya kan pilpres itu ya dia bisa cuti, tapi tidak mundur. Ya kan, kalau mundur kita sudah sepakat lah Mbak, tadi sudah disampaikan ya, buat presiden bahkan sampai bupati tidak mundur. Alasannya cuma karena tadi ada undang-undang 23 pemerintahan daerah, dia harus penuh, tadi yang disebut Bu Rafli itu intinya di situ. Jadi tidak boleh mundur ya kan. Begitu juga presiden. Kemudian kalau cuti, presiden boleh cuti nggak? Ya kalau dia mau cuti boleh. Ya kan nanti diatur. Tapi beda, kalau pilkada ini dia wajib. Harus cuti masa kampanye. Presiden tidak perlu. Jadi Pak Rafli, kita harus break. Ada nuansa mengistimewakan ini karena Ahok begitu ya? Oh enggak, iya makanya. Nanti dijawab. Justru kalau Ahok juga kemudian statement atau tanggapan masing-masing mengenai alasan Ahok tidak mengajukan cuti atau menolak cuti karena ingin mengawal APBD. Kita akan kembali sesaat lagi, tetaplah di Pro dan Kontra. Pernyataan satu bupati yang juga pemenang Bung Hatta Award begitu ya, anti corruption,
yang menyatakan, Yoyo Bupati Batang yang menyatakan terkait dengan pernyataan Ahok tersebut yang akan melakukan uji materi atas pasal 70 ayat 3 Undang-Undang Pilkada. Menurut Yoyo Bupati Batang, Ahok sedang bercanda politik. Sebagai ex-legislator tahu maksud pasal 70 ayat 3 dibuat. Apalagi sebagai tokoh anti korupsi dan politisi, bahwa kampanye politik wujudnya bukan hanya naik panggung keliling kota dan bertemu dengan masyarakat, tapi juga menunjukkan diri sebagai petahana yang giat bekerja. Kegiatan kampanye juga bisa dilakukan oleh tim ses, pendukung dan birokrasi yang memperlihatkan keberpihakannya. Kita kembali diskusi pada malam hari ini mengenai Ahok yang menolak cuti kampanye. Bung Refli, itu tadi sudah ada kawan, bukan kawan Ahok begitu ya, partner Ahok begitu, bupati, levelnya masih bupati, tapi kita tidak bisa mengesampingkan sosok Yoyo ini termasuk bupati yang baik begitu ya. Mempunyai pandangan yang berbeda dengan alasan-alasan yang masuk akal juga. Apa jawaban Anda? Pandangannya apa? Kan pandangannya kan mengkhawatirkan penggunaan birokrasi, ya kan? Pertanyaannya kan sekali lagi, apakah jawabannya adalah dengan menyuruh cuti? Saya kan mengatakan itu bukan jawaban. Jawaban yang paling simpel adalah dengan menyuruh cuti. Jawabannya kalau Ahok memang tidak mungkin menggunakan fasilitas publik. Anda mengatakan bahwa cuti itu 3 bulan, kan begitu. Tapi yang namanya kegiatan untuk kampanye terselubung itu kan sudah 5 tahun sebelumnya, kan begitu. Lalu kemudian ketika cuti, apakah Anda tidak bisa mengandalkan underground movement, berada di belakang layar, kemudian menggerakkan apalagi tidak cuti? Apalagi tidak cuti? Saya katakan itu bukan jawaban semua. Jawabannya adalah effective law enforcement. Jadi kalau Anda melakukan pelanggaran, apakah Anda mau cuti, tidak cuti, dan lain sebagainya, maka Anda harus mendapatkan hukuman diskualifikasi. Saya termasuk orang yang mendorong siapapun kepala daerah petahana yang melakukan pelanggaran, melakukan misalnya menggerakkan pegawai negeri sipil, lalu kemudian menggunakan dana kampanye haram misalnya, kemudian juga menggunakan dana publik misalnya, lalu kemudian menggunakan birokrasi untuk memenangkan dirinya dalam kondisi cuti atau tidak cuti, maka dia wajib hukumnya didiskualifikasi. Itu sudah selesai di aturan. Oh no, tidak selesai. Saya tidak melihatnya. Tidak selesai di aturan. Apa yang Anda katakan, apa tidak selesainya? Tidak selesainya, tanya kepada Bawaslu. Apakah Bawaslu kemudian mendapatkan kewenangan untuk melakukan diskualifikasi terhadap kejahatan-kejahatan tersebut? Muhammad silahkan dijawab. Kalau untuk kejahatan pidana pemilu, sentraga kumdu ya. Nah, itu kan apa yang diidentifikasi tadi oleh beliau Pak Dr. Refli itu kan bisa saja menjadi persoalan pidana sebagaimana dijelaskan Pak Riza. Nah, kalau sudah pidana ya jelas ada sentraga kumdu. Nah, kalau khusus politik uang dalam dalam perspektif penegakan sanksi administrasi itu di wilayah Bawaslu. Tapi tadi syaratnya TSM memang terstruktur, sistematik dan saya tambahkan sedikit ya, saya tambahkan sedikit, dan itulah tidak efektifnya. Kenapa? Karena yang diandalkan adalah directionnya ke pidananya dulu. Jadi bukan pelanggaran pemilu. Iya, bukan pelanggaran pemilunya. Jadi kalau misalnya ada orang menggerakkan pegawai negeri sipil, menggunakan birokrasi dan publik, digiring dulu kepada pidananya. Tapi kalau pelanggaran pemilu tidak ada kewenangan karena memang bukan penyidik. Bukan, karena undang-undang tidak memberikan beliau kewenangan itu yang langsung bisa mendiskualifikasi dengan alasan itu, karena digiring dulu ke pidana, lalu pidananya terbukti harus inkrah dulu, barulah hasil pidana itu digunakan untuk mendiskualifikasi. Dan yang terjadi apa? No one yang didiskualifikasi karena proses tadi itu sudah kita diskusikan ya. Saya banyak yang didiskusikan. Kami fraksi Gerindra termasuk partai hanya Pak Muhammad yang bersikeras seperti sampaikan Ferdi ingin memberi penguatan sebesar-besarnya pada Bawaslu. Bahkan saya lebih ekstrim Bung Refli. Apa? Sudahlah, tidak perlu ada lagi polisi, tidak perlu ada kejaksaan di Gakumdu, serahkan semua kepada Bawaslu. Tapi ekstrim. Atau pilihan kedua Bung Refli, ya kan? Polisi dan kejaksaan dalam wilayah Bawaslu seperti polisi kejaksaan di KPK, seperti itu. Jadi satu atap. Satu atap. Itu kami memang belum berhasil. Kami partai sendiri, ya. Kami harus berhadapan dengan partai lain. Tapi semua kontra yang Anda paparkan sejak segmen 1 tersebut terlepas dari posisi Gerindra yang memang tidak Ahok begitu ya. Di luar itu kan?
Bukan karena Gerindranya. Oh, nggak ada hubungan. Karena undang-undang dibuat untuk kepentingan semua. Saya kalau bicara Ahok sesederhana. Waktu Ahok kami calonkan, Gerindra yang bawa. Masa lalu lah. Enggak, itu paling penting. Itu jadi soal ulang bukan itunya dari dulu. Ahok waktu itu, ini menarik, beredar di sosial media, minta Fauzi Bowo harus cuti. Itu benar demikian. Benar, ada buktinya di media, di sosial media, ada. Dan kami tahu maksud saya apa. Apa kata Ahok? Karena nanti akan menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pemenangan. Ahok bicara di mana-mana. Udah beredar sejak Ahok bicara. Maksud saya itulah karakter Ahok, ya kan? Begitu total dia mujian. Sudah tahu yang namanya pejabat menghormati. Pak Jokowi menghormati hasil MK. Makanya beberapa rancangan pemilu bersikeras. Ini karena perintah presiden menghormati lembaga negara. Ahok dia disumpah melaksanakan undang-undang sebagai pelaksana. Udah sekarang kalau ada seperti ini, tapi Ahok tidak mau. Contoh Ahok tidak mau siapa? Ahok tidak mau melaksanakan undang-undang. Sudah resiko jadi pejabat itu. Umpamanya saya mungkin dokter, dia sudah tugas saya sebagai polisi tembak mati narkoba. Dia sudah tugas saya. Baik, kita harus lihat lagi. Tadi belum sampai kepada alasan Ahok sebetulnya adalah ingin mengawal rancangan anggaran pendapatan belanja. Silahkan kembali sesaat lagi. Saya kembali di pro dan kontra. Saya ke Pak Norman lagi. Pak Norman banyak pihak yang mengatakan ini kenapa kita terlalu ini karena Ahok begitu. Kalau Ahok permisif begitu, kita harus merubah aturan dan seterusnya begitu. Tapi padahal faktanya di lapangan lebih banyak yang mempergunakan abuse of power itu daripada tidak. Mengapa tidak dibatasi? Silakan. Ya jadi begini, itu di daerah boleh-boleh saja. Ini kebetulan di Jakarta. Iya. Kenapa Jokowi nggak boleh? Bisa. Mau nggak boleh? Ini juga yang ngomong bisa dijawab. Gubernur juga punya undang-undang khusus. Dia sebagai menteri. Tidak, Pak Norman pernah tidak meriset bahwa Ahok pernah mengatakan bahwa Fauzi Bowo diminta untuk ada bukti pada saat di gubernur. Oh iya, sekarang di gubernur jadi gubernur. Kerjanya begitu, ini amanah dari kalau Fauzi Bowo bukan amanah berarti. Iya dulu lah. Inilah pertanyaannya, dia minta nih, ini siapa yang menentukan ini persoalannya? Karena alasannya APBD. Rancangan APBD ini menentukan masuk orang Jakarta masalahnya. Kalau dia lepas begitu jadi masalah. Ya itu alasan Ahok saja. Oh udah, itu dia kejadian. Iya begini. Contoh nih. Dalam negeri yang apa kekhawatiran Ahok kalau kemudian era APBD dilepas begitu saja? Bukan dilepas begini. Karena di lingkungan juga bukan pertarung masalahnya. Ahok berani ngelawan. Itu DPRD dia lawan itu semua ya kan? Oke. Nah itu pertanyaannya. Jadi kalau itu jawabannya mungkin. Ini kesempatan kita udah biarin suntuknya cepat. Nah ini itu nggak boleh. Itu perasaan saya. Ini cara berpikir mengandalkan person. Negara undang-undang itu mengatur semua. Yang ini nggak person. Saya sistem. Kita lagi bersemangat membangun sebuah sistem kenegaraan. Jadi jangan gara-gara orang per orang kemudian kita terpengaruh. Kalaupun siapapun di situ, kalau sistemnya baik, tidak masalah mengawal APBD. Jadi sistem harus dibangun, bukan karena kota Ahok itu lagi menata sistem sekarang ini. Yang menata sistem itu Pak ada aturannya. Dia pemerintah. Sistem itu diatur oleh ada aturannya pemerintah dengan DPR. Ahok sebagai pemerintah dengan DPR mengatur itu perda ada wilayah 5 bulan ya itu Pak enggak 3 bulan 3 bulan lebih. Mungkin Pak Norman itu kan pendapat Pak Norman. Saya sederhana lah. Waktu Pak Fauzi Bowo Ahok bilang begitu. Sekarang dia minta pengecualian. Ahok ini Pak karakternya mau ada panggung, karakternya kontroversi, karakternya yang penting berbeda. Dia mau ini, itu bagian dari strategi Pak. Orang ini udah tahu Pak, kalau mau dipilih salah satu syaratnya adalah popularitas. Untuk meningkatkan popularitas salah satunya adalah kontroversi. Begitu loh. Kemudian di antaranya juga untuk meningkatkan elektabilitas dan lain-lain. Jadi aku ngerti, bagi dia Pak, atau bagi siapapun, kalau jadi gubernur DKI beda nih sama gubernur di Papua dan lain-lain ya. DKI tidak kampanye, sudah kampanye. Karena setiap hari lebih banyak disorot oleh
TV, oleh media, setiap hari ketemu orang, ketemu ulama, ketemu ormas, memberi bantuannya bukan senilai 2 miliar, puluhan miliar, bahkan ratusan miliar. Itu kewenangan ada pada gubernur, luar biasa. Jadi enak memang jadi gubernur incumbent, tidak perlu kampanye. Kalau kampanye, ya hilang kewenangan tadi, gitu loh. Makanya tidak perlu kampanye. Alasan Ahok tersebut begitu. Memang faktanya kalau tidak dikawal bisa jadi akan morat-marit era APBD. Apakah akan serunyam itu jika tidak ada Ahok? Ini yang selalu saya kritisi. Kejadian tahun kemarin. Ahok ini merasa Superman. Semua dia merasa paling pintar, paling bisa, semua orang salah. Apa dia bilang? Itu nggak benar itu. Orang-orang dari Mendagri itu, dia bilang begitu. Seolah-olah kalau nggak ada dia, orang Mendagri semua Kemendagri nggak benar. Membantu APBD itu berlebihan. Kemendagri itu meluruskan bansos itu berapa persen, ini berapa persen, nomenklatur itu tugas Kemendagri. Nggak bisa seenaknya gubernur, bupati, wali kota. Jadi dia hanya menyarankan, mengingatkan, merekomendasi, meluruskan. Penyusunan APBD itu ada mekanisme, ada aturan, ada nomenklatur, ada presentasi. Nggak bisa seenaknya gaji pegawai ya menaikkan, menurunkan. Kalau kemudian Ahok tidak ada, itu bisa berjalan dengan jelas dong. Karena gubernur itu adalah kantor gubernur, ada wakil, ada sekda, ada kepala dinas, dan semuanya perangkatnya. Dan Ahok hari ini bahkan tahun lalu sudah bisa memutuskan jadi internal eksekutif ini selesai sampai detail selesai. Bahkan Dewan punya keterbatasan. Dia hanya tahu pada Dewan tahu nggak gelondongan. Jadi anggaran itu cuma 17 umpamanya 15 triliun sarana prasarana, nggak ada tuh detailnya. Ya kan justru dilarang enggak. Justru itu artinya apa? Artinya luar biasa kewenangan eksekutif. Jadi kalau mau jujur bicara fakta, survei udah siapa yang punya kecenderungan korupsi? Eksekutif dibandingkan legislatif. Berdasarkan kewenangan tadi berarti berdasarkan itu. Tapi faktanya kan beda. Nah ini contoh yang saya maksud adalah. Tapi faktanya legislatif lebih cenderung korupsi dan itu yang selalu disalahkan. Padahal yang paling banyak korupsi ada di eksekutif. Jumlah eksekutif jauh lebih banyak. Oke, baiklah. Pak Refli, saya ingin pandangan netral Anda untuk yang poin yang kedua ini. Begitu. Anda kan tahu sistem begitu ya. Anda tahu sistem. Apakah memang akan luntuh ketika tidak ada Ahok RAPBD 2017 DKI Jakarta? Nah makanya begini, kita ini kan bicara sistem, bukan bicara personal. Saya tidak tertarik bicara Ahok ya. Saya tidak tertarik bicara alasan Ahok kemudian tidak mau cuti kampanye. Tapi kalau saya minta Anda bicara itu begitu, apakah akan tidak bisa dibahas? Apakah akan morat-marit begitu ya? Apakah akan jadi ada korupsi DPRD DKI Jakarta? Itu dua hal yang berbeda. Jadi soal APBD dan soal yang kita bicarakan itu dua hal yang berbeda. Saya ingin alasan yang kedua ini. Kalau seandainya uji materi MK ditolak, begitu ya, Ahok tetap harus cuti begitu. Apakah akan morat-marit begitu RAPBD? Kita harus bicara faktual ya, faktual dan sistem. Mungkin sistem ada yang menggantikan, ya. Sistem ada yang menggantikan. Ada wakil gubernur, kemudian ada DPRD dan lain sebagainya. Ada sekda dan lain sebagainya. Ya, kan juga harus ada kantor partnya di DPRD. Jadi memang sistem tetap berjalan tanpa ada Ahok. Tapi kita tahu tidak semua kepala daerah itu bernyali melawan katakanlah kelompok-kelompok oligarkis kekuasaan yang menggerogoti APBN dan APBD. Itu fakta di mana-mana. Makanya korupsi itu dimulainya dari situ. Makanya dibilang penetapan APBD itu the biggest game in town. Jadi memang itu permainan yang paling besar. Nah, Ahok berada pada posisi yang berani mengatakan tidak. Itu saja saya ingin mengatakan catatan itu. Tetapi sekali lagi kalau kita bicara mengenai soal cuti dan lain sebagainya, keprihatinan saya sekali lagi itu sebenarnya tidak ada effective law enforcement. Makanya saya menantang Bawaslu ya, kalau seandainya nanti ada kepala daerah entah itu cuti atau tidak cuti yang melakukan pelanggaran pemilu, maka saya misalnya sebagai pihak lawannya akan membawa ini ke Bawaslu. Saya bawakan itu dalam ranah sengketa.
sengketanya apa? Terjadinya kecurangan di dalam pemilu, dan saya ingin Bawaslu melakukan terobosan hukum, melakukan diskualifikasi. Kalau bukti-buktinya kuat akan melakukan memang sudah diatur dalam undang-undang bukan cuma. Pak Muhammad di segmen terakhir ya, mohon maaf, kita harus break lagi, kita akan kembali sesaat lagi. Ya, ini adalah segmen terakhir pro dan kontra Ahok tolak cuti kampanye. Saya minta closing statement dari masing-masing. Kesempatan pertama Pak Muhammad, karena saya potong tadi, silakan. Iya, tadi apa yang disampaikan Pak Dr. Refli bahwa apakah Bawaslu berani untuk mendiskualifikasi, sebenarnya bukan berani itu tidak, ini sudah diatur dalam Undang-Undang 15 2011 bahwa Bawaslu itu memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa pemilihan atau sengketa pemilu yang sifat putusannya final mengikat. Jadi saya kira ini tentu memberikan semangat lain bagi Bawaslu untuk terus bisa mengefektifkan kewenangan ini ya. Tapi kan faktanya akhirnya tidak diputus demikian, betul? Atau mungkin itu karena bukti-bukti yang kurang? Enggak, ya ini dalam regulasi yang diatur ini ya. Kalau yang disampaikan tidak ada yang ke pengadilan itu pidananya yang sudah dijelaskan dengan sangat baik bahwa ada polisi, ada jaksa. Jadi itu yang memang kita tidak, sampai sekarang menurut saya tidak efektif gitu. Tapi ada penguatan-penguatan di undang-undang baru gitu. Oke, baik. Ke Pak Refli dulu, silakan. Ya, saya termasuk orang yang selalu mendorong agar pemilu ini konstitusional, ya, luber dan jurdil. Nah, salah satu instrumen untuk luber dan jurdil itu adalah penegakan hukum yang efektif. Nah, salah satu instrumennya adalah Bawaslu. Itulah sebabnya saya mengatakan kalau ada pelanggaran-pelanggaran pemilu atau kejahatan-kejahatan pemilu, jangan didekati dari sudut pidananya. Karena untuk apa kita memenjarakan orang? Masa kita melakukan money politik terhadap 2.000 orang misalnya, lalu kemudian penjara penuh dengan 2.000 orang, kan tidak menyelesaikan persoalan. Diskualifikasi saja. Cukup itu didekati dari sisi administrasi pemilunya. Perkara ini dibawa ke Bawaslu sebagai bagian dari pengadilan pemilu ala Bawaslu dalam ranah sengketa tadi. Lalu kemudian Bawaslu memberikan tindakan yang lebih baik, yaitu melakukan diskualifikasi. Tapi harus ada dukungan di pihak-pihak lain. Jangan sampai kemudian misalnya Bawaslu melakukan diskualifikasi terhadap tindakan petahana yang menyalahgunakan jabatan dan lain sebagainya, tiba-tiba kemudian di DKPP-kan, karena dianggap kendak. Nah, itu yang kemudian menjadi Bawaslu makin tidak efektif akhirnya, karena ada hal-hal seperti itu. Gitu. Tapi Anda tetap sepakat bahwa cuti kampanye itu tidak diadakan saja, begitu ya? Itu bukan jawaban bagi saya. Betul, bukan disampaikan. Tidak ada korelasinya. Oke, baik. Pak Norman, silakan Pak Norman. Kalau saya melihat biarkan saja ini mengalir. Jadi karena ini Ahok, karena punya dasar. Jadi secara sekilas dianggap melanggar undang-undang ini, kan begitu. Logikanya kan seperti itu. Bukan logika, kalau memang Pak Ahok tidak menjalankan, ya betul. Jadi kita punya alasan, itu aja. Kita lihat saja pejabat negara yang disumpah melakukan undang-undang. Kalaupun beliau merasa keberatan, tidak perlu beliau yang JR, silakan ada LSM pendukungnya, ya kan? Silakan tunjukin dan lain sebagainya. Nggak perlu beliau ini kan begitu. Jadi berita kontroversi, tidak memberi teladan contoh yang baik sebagai pejabat. Tapi kita lepaskan dari Ahoknya, kita bicara soal uji materi tadi. Ya justru itu ya, karena ini kan diajukan. Idealnya uji materinya hak warga negara bangsa siapa saja. Termasuk hak Ahok. Tapi tidak sebagai pejabat. Kalau gitu Pak Jokowi sebagai presiden merasa ada keberatan, ngajukan. Nah, sebentar dia pemimpin pemerintahan. Kan tidak ideal, tidak etis. Ini logika begitu. Silakan melalui mekanisme, dia tidak hilang. Salurannya tidak hilang, tapi melalui mekanisme. Jangan pribadinya. Apalagi keluar-keluar di media, apalagi dihubungkan dengan APBD. Apalagi Ahok sendiri pernah minta Fauzi Bowo harus cuti. Karena kalau incumbent akan melanggar menggunakan fasilitas untuk pekerja. Udah disampaikan, kok sekarang beda lagi. Baiklah, kita tunggu seperti apa. Jadi apa tidak kalau mamanya jadi siapa yang mengajukan Ahok langsung atau tidak? Saya bukan dia. Jika uji materi pasal 70 ayat 3 Undang-Undang Pilkada, apakah akan dikabulkan atau tidak oleh Mahkamah Konstitusi? Kita akan kembali dalam pro dan kontra besok, tentunya dengan topik-topik hangat lainnya. Terima kasih para narasumber sudah hadir di pro dan kontra. Saya Fesi Alwi pamit. Selamat malam. Sampai jumpa. Bisa memutasi, bahkan memecat demi kepentingan pemenangannya. Ini bukan bicara uang, bicara kewenangan. Dan ini terjadi di banyak daerah.
Nah, kemudian yang kedua, gubernur atau kepala daerah lain-lain, ya, bupati dan lain-lain, itu selama ini menggunakan uang APBD untuk pemenangan. Contoh, baliho di mana-mana lebih besar gambar orangnya daripada pesannya soal KB, soal koperasi. Itu fakta selama ini. Nanti dulu, ini kan undang-undang ada latar belakang. Ini sebagian besar. Saya tidak menyebut, mungkin betul Bung Repli, tidak semua, tapi ini umumnya dan kecenderungan faktanya. Kemudian itu baru baliho, dan itu 5 tahun. Kita tidak bisa meredam. Kita cuma bisa meredam di aturan ini cuma 6 bulan terakhir. Tidak boleh mutasi, tidak boleh buat program yang kecenderungannya mempromosikan 6 bulan atau 4 bulan? 6 bulan. Enggak di promo, beda di kampanye, beda lagi. Oh, ini promo 6 bulan. Artinya sudah dicoba, mereka bertanya, ada nggak aturan? Kita coba membatasi. Pilkada sebelum sudah. Melalui aturannya di aturan sudah ada di pasalnya. Okay. Ya. Jadi incumbent tidak boleh mutasi pejabatnya dalam 6 bulan terakhir, kira-kira begitulah mudahnya, sederhananya, juga buat program-program yang seperti itu. Tapi cuma 6 bulan, 4,5 tahun, dimungkinkan. Saya, mohon maaf ini orang Indonesia, ya, orang begitu jalankan jadi gubernur, jadi bupati, hari ini menang, survei, belum dilantik, mimpinya apa? Bukan cuma mau 2 kali, mimpinya mau jadi gubernur, bupati. Bahkan mau mungkin dia mau manusiawi ya, mungkin mau langsung jadi presiden. Jadi maksud saya kecenderungannya sangat mungkin membuat anggaran, program, ya kan? Punya pasukan. Ini pertanyaan kita ini mau dijawab. Nanti dilanjutkan, Pak Norman. Bagaimana Anda bisa yakin bahwa Basuki Cahayapurnama tidak akan mempergunakan hal-hal seperti itu jika kemudian kita akan kembali saat lagi, tetap pro dan kontra. Kembali di pro dan kontra, saya ke Pak Norman lagi. Pak Norman, bagaimana Anda di teman Ahok yakin atau bisa meyakinkan publik bahwa kalau memang tidak cuti, Ahok atau Basuki Cahayapurnama tidak akan melakukan pelanggaran-pelanggaran selama kampanye, tidak akan mempromosikan diri, baik itu secara langsung maupun tidak langsung begitu, tidak akan bisa kemudian melarang atau bisa melarang birokrasinya, anak buahnya untuk mempromosikan. Ya, jadi begini ya, petahana seperti Ahok itu nggak perlu kampanye lagi. Yang kampanye itu adalah tim suksesnya. Ahok bekerja saja. Nah, ini yang Ahok usulkan. Bisa nggak tidak menggunakan hak cutinya? Dia tetap bekerja, tidak menggunakan hak kampanyenya. Karena dia tidak kampanye. Yang kampanye adalah relawan-relawannya. Ini siapa yang mengatur? Ini pertanyaan saya. Bisa nggak kita datang ke KPUD mengusulkan ini? Karena Ahok akan melakukan uji materi, begitu. Apakah ini kan lama itu nanti. Itu pasti lama. Jawabannya sebenarnya sudah jelas, nggak bisa. Yakin nggak bisa. Ini ketua Bawaslu yang mengatakan undang-undang dalam konteks undang-undang sekarang memang tidak bisa. Nah, karena itu kemudian judicial review. Tapi sekali lagi saya mengatakan cara membuat undang-undang itu tidak boleh karena kita takut seseorang itu melanggar, lalu kemudian kita larang orang itu do something. Nah, itu cara berpikir membuat undang-undang yang keliru. Makanya kemudian sebenarnya undang-undang itu harus dibuat dalam istilahnya seideal mungkin, karena undang-undang itu selalu ideal. Iya, dibuat sudah. Tapi kemudian kita menciptakan sebuah mekanisme law enforcement kalau itu dilanggar. Nah, kalau ini kan tidak. Asumsi dasarnya coba kita bedah. Asumsi dasarnya adalah aturan ini dibuat karena banyak, ya kan, petahana yang melanggar. Banyak petahana yang menggunakan jabatannya untuk kemudian memobilisasi pegawai negeri sipil, menggunakan anggaran dan lain sebagainya. Itu kan soalnya kan. Karena itu, daripada dia nanti melakukan itu, lebih baik dia diberhentikan dulu saja sebagai kepala daerah. Dulu lebih radikal, berhenti. Tidak hanya soal cuti pada masa kampanye, kan begitu. Berapa lama yang kemudian oleh MK, ada yang di-courting 1 tahun masa jabatannya dulu. Oleh MK itu dikatakan melanggar. Nah, padahal dasarnya adalah ketakutan kita, petahana itu akan menggunakan jabatannya, menggunakan dana publik, dan ini secara realitas terjadi di mana-mana. Sebenarnya sudah harusnya. Ada polisi pemilu, harusnya. Ada polisi pemilu, Bawaslu yang ada Bawaslu, ada undang-undang, ada effective law enforcement
di mana kalaupun orang berbuat seperti itu, dia bisa dicegah dengan diskualifikasi. Saya selalu mendorong yang namanya effective law enforcement dalam pemilu dan pilkada. Jadi Anda katakan bahwa Bawaslu sebentar. Iya, Bawaslu kurang bekerja begitu? Bukan kurang bekerja. Saya bicara dua-duanya. Pertama, kadang-kadang undang-undang itu tidak dibuat effective law enforcement-nya, sehingga kadang-kadang mengambang. Contoh misalnya yang terakhir ini, Bawaslu bisa mendiskualifikasi petahana yang melakukan money politics, tetapi di situ dikatakan harus TSN. TSN itu apa? Ukurannya nggak jelas. Coba bayangkan, akhirnya nanti Bawaslu sendiri bingung bagaimana mendiskualifikasi orang dengan dalih TSN itu. Pak Mahfud saja kata Prof Muhammad yang memperkenalkan istilah TSN itu juga bingung bagaimana menaruh ukuran TSN itu. Padahal bagi saya satu saja, kalau terbukti mereka melakukan money politik, itu merupakan kejahatan pemilu, dan dimanapun di dunia ini bisa didiskualifikasi. Sudah, begitu undang-undangnya. Sebentar, Pak Muhammad silakan menjawab begitu. Secara nggak langsung mengatakan bahwa harusnya sudah ada polisi pemilu begitu ya. Bawaslu bisa begitu dengan sigap mengawasi, walaupun tidak cuti dalam masa kampanye, kan bisa tahu begitu mana. Sebelum saya respon itu, sebelum saya merespon hal itu, begini, tadi sudah disinggung oleh Pak Dr. Refli bahwa sebenarnya undang-undang ini itu perdebatannya sangat alot. Petahana itu mundur. Itu muncul lagi maunya tadi. Muncul lagi itu. Jadi walaupun MK sudah memberikan keputusan, tapi di dalam risalah yang kita baca antara DPR pemerintah itu malah kuat sekali bahwa supaya mundur. Karena fakta-faktanya ada beberapa penyalahgunaan kekuasaan. Ada banyak, oke. Kemudian ada beberapa banyak. Tapi kemudian sepakati cuti kan. Nah, sekarang secara sederhana saya mau gambarkan begini. Petahana cuti saja, jadi dia benar-benar cuti, itu masih menggunakan, masih punya kemampuan tanda petik untuk menggunakan program pemerintah sebagaimana dijelaskan Pak Risa. Apalagi tidak cuti. It doesn't answer the question artinya. Begitu. Cuti saja dia bisa menggunakan itu. Nggak usah tangan birokrasi. Ini dia sudah, kalau ini ada dasar. Tapi apakah tidak mungkin Bawaslu melakukan tindakan person per person begitu ya? Pasti, kalau itu pasti. Dalam posisi dia cuti atau tidak cuti, tetap kita akan melakukan pengawasan. Cuman persoalannya ini kan ada aturan. Aturan ini harus diberlakukan kepada semua, mau petahana, terutama petahana. Jadi kita minta ikuti saja aturan ini. Perkara misalnya Ahok itu tidak perlu kampanye, itu kan dalam pandangan teman Ahok gitu kan. Memang nggak perlu kampanye. Normatifnya kan semua petahana itu harus cuti gitu. Jadi saya kira seperti itu. Tidak usah diperdebatkan, ini sudah jelas ini. Aturan ini kan dibuat untuk kepentingan bersama. Selain memberi rasa keadilan, kesetaraan, dan tadi saya bilang fakta pengalaman luar biasa. Faktanya luar biasa. Seperti apa bisa contohnya? Contoh. Di satu daerah saya tidak sebut, ada berbagi tugas, ya, bupati atau gubernur bahkan ya. Karena ini tahun politik. Tahun pileg nih. Oke lah, dana bansos silakan dipakai untuk DPRD. Kira-kira begitu berarti ini penting nih. Saya tanya contoh. Kedua, begitu dia bilang, nanti tahun pilkada gantian. Nah, saya yang sebagai gubernur lebih banyak menurut itu contoh, ya kan? Kalau bicara sanksi sudah jelas, sanksinya penjara. Menggunakan bansos apa sekarang banyak bansos fiktif, itu contoh. Jadi kalau bicara sanksi sudah luar biasa sanksi, bahkan sekarang sanksinya diskualifikasi. Bahkan sekarang sanksinya kita buat. Kalau saya warga masyarakat dukung Bung Refli sebagai gubernur, saya kasih uang Pak Norman, saya ditangkap, Pak Norman ditangkap. Masyarakat ini warga, saya dukung. Jadi masyarakat saja, yang memberi uang dari politik dukung, padahal Bu Refli nggak kenal sama saya nggak kenal, nggak ada hubungan, saya simpati Bu Refli, coba saya kasih uang kamu bantu Pak Norman bantu, saya ditangkap, Pak Norman ditangkap. Jadi memang betul-betul sudah jadi sekarang parpol diberi sanksi, tidak boleh mencalonkan lagi, bahkan didenda juga. Pasangan calon didiskualifikasi, tim sukses dipidana. Pak Riza, saya ada dua pertanyaan. Pak Ahmad Riza Patria. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ini yang kontra ya terhadap rencana Ahok begitu ya, dan ada yang pro begitu. Dua narasumber pro pada malam hari ini, ada Pak Refli Harun, pakar hukum tata negara. Pak Refli, selamat malam. Ya, lalu kemudian ada Kanjeng Pangeran Norman. Pro Ahok ya. Pro konsep. Oke. Dalam hal ini pro apa yang akan diajukan oleh Ahok, uji materi tersebut. Kanjeng Pangeran Norman, Ketua Jakarta Center atau teman Ahok.
Pak Norman, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke yang teman Ahok dulu berarti ya. Ini lagi-lagi Ahok mempunyai rencana yang bisa dikatakan mengejutkan beberapa pihak begitu. Banyak orang lah yang terkejut atas keinginan Ahok untuk melakukan uji materi atas pasal 70 ayat 3 Undang-Undang Pilkada. Anda mengetahui apa sebab atau latar belakangnya? Iya, begini, ada dasarnya ya. Bukan berarti Pak Ahok ini menantang undang-undang, tidak. Tapi dia punya hak sebagai perorangan. Satu, dia harus melaksanakan ya pembangunan. Bayangin kalau cuti 5 bulan itu rugi Jakarta, warga Jakarta itu rugi. Itu menurut Pak Ahok. Satu ya. Enggak, ini warga Jakarta juga rugi ngeliat ini. Punya hak nggak Ahok? Sekarang jadi pertanyaan saya kepada Bawaslu, ada nggak undang-undang yang mengatur tidak cuti? Satu, pasal mana tunjukin? Kalau itu kan sudah kan hak cuti ya, sekarang tidak cuti. Oke, ya, baik. Satu yang kedua, saya lagi. Ahok ini akan mengawal rancangan APBD. Karena dulu trauma pernah terjadi clash antara DPRD dan gubernur. Kawal. Bayangkan kalau tidak dikawal ini, karena ini dia bekerja di Jakarta loh. Untuk orang Jakarta dia bekerja. Itu dasarnya. Ya, kita tidak menantang undang-undang, tapi tolong jelaskan kepada kita aturan mana yang tidak boleh harus cuti. Tolong tunjukin ke kita. Baik, biar dijawab langsung oleh Pak Muhammad. Silakan Pak Muhammad. Mungkin bisa langsung dibacakan saja pasal 70. Iya, benar. Saya kira ini sangat cerdas beliau nih, host kita pada malam ini. Ini saya bacakan kalimat demi kalimat. Makanya beliau lebih kompeten. Kita juga punya grafik begitu ya, supaya Pak Norman lebih jelas begitu. Mungkin bisa munculkan grafiknya di segmen 1 ini. Silakan Pak Muhammad sambil dijelaskan. Jadi pasal 70 ya, ayat 3, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan menjalani cuti di luar tanggungan negara dan dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya. Kata harus itu menunjukkan siapapun juga wajib gitu ya. Tunggu dulu, siapapun juga yang mencalonkan kembali di daerah yang sama ketika sampai pada masa kampanye itu harus itu tidak ada pilihan. Kata harus, bahasa Indonesianya sederhana sekali. Kalau harus itu berarti kalau Anda tidak laksanakan ada sanksinya. Sanksinya kecuali kalau kata di situ dapat. Kalau dapat itu optional. Ya, kalau dapat itu berarti boleh Anda tidak menggunakan kesempatan itu. Ini harus. Ya, jadi ini saya kira sudah konkret kok, sudah sangat jelas. Saya kira tidak usah terlalu risau lah. Ini kan pengaturan yang sangat baik, mau memberikan perlakuan yang sama. Kenapa juga undang-undang ini lahir? Kalau kita baca risalahnya yang disusun oleh beliau bersama Komisi 2, pada umumnya incumbent itu cenderung atau ada godaan untuk menggunakan melanggar kedua hal ini. Misalnya dia menggunakan pasal kalau di incumbent tidak cuti. Karena dia nggak perlu kampanye, karena yang kampanye ini adalah tim suksesnya. Dia nggak perlu, dia bekerja saja. Ini bukan masalah dia gimana ini coba? Dia bukan masalah dia butuh atau tidak kampanye. Disebut ini masa kampanye, selama masa kampanye. Jadi bukan menyebut orang per orang, bukan menyebut Ahok si A si B, tapi selama masa kampanye itu siapa saja orang yang sudah ditetapkan oleh KPU itu wajib harus memenuhi ketentuan ini. Itu ketentuannya. Tidak mesti harus kampanye atau tidak kampanye, beda nih. Gitu. Jadi bulan Ramadan itu ya kan Muslim wajib puasa kan umpamanya begitu, ya kan? Saya bertanya tidak mengambil cuti. Tidak mengambil cuti. Ada nggak aturannya? Apa sanksinya? Sanksinya apa? Ini sebelum ke sanksi ya. Sebenarnya sanksinya tugas Bawaslu bisa dengan mudah akan mengeluarkan sanksi begitu ya. Yang menarik di sini pakar hukum tata negara punya pandangan yang berbeda begitu dengan Bawaslu ini tumben-tumbenan punya pandangan berbeda dengan Pak Muhammad. Apa latar belakang Anda mengatakan bahwa sebetulnya tidak perlu juga seorang petahana cuti di masa kampanye?
Ya, kita harus berpikir komprehensif ya. Mudah-mudahan nanti tidak dipotong pun tidak apa-apa. Jadi begini, kita kan bicara tentang mandat, konstitusional mandatnya. Ya. Mandat elected officer ini adalah mandat 5 tahun dan itu dia sudah janji kepada masyarakat dan lain sebagainya. Nah, itulah sebabnya kemudian MK pernah membatalkan pasal yang mengatakan bahwa petahana itu harus mundur ketika dia mencalonkan kembali. Itu pernah di judicial review oleh Sahardin ZP, itu petahana dari Lampung, dan kemudian dibatalkan karena MK mengatakan masa jabatan gubernur itu mandatnya ya 5 tahun. Jadi tidak boleh di-courting dan lain sebagainya. Jadi kalau berpikirnya linear seperti itu, maka seharusnya courting 3 bulan itu pun juga tidak boleh, karena itu kan tidak completed 5 tahun. Nah itu satu soal. Jadi saya mengikuti pakem yang itu. Soal kedua adalah justru soal yang saya dorong tentang effective law enforcement. Kan ketakutan kita adalah petahana itu menggunakan fasilitas publik, abuse of power. Justru itulah yang saya kritik dari DPR. Kalau itu soalnya, maka kemudian gunakan pasal-pasal lain yang memungkinkan memberikan sanksi yang besar, yang kuat, yang efektif untuk bisa mendiskualifikasi siapapun yang menggunakan fasilitas publik, dana publik, melakukan abuse of power dan lain sebagainya. Nah ini kan tidak. Jadi dilarang dilarang untuk berkampanye, disuruh cuti pada saat masa kampanye, mau kampanye mau tidak, karena undang-undang pasal 70 mengatakan demikian dan itu wajib. Kita kan tidak bicara bahwa ini berlaku atau tidak, ini pasti berlaku, tetapi ini kita bicara dalam kerangka judicial review. Nah seharusnya yang disasar itu adalah membuat aturan-aturan yang efektif tadi. Kalau misalnya nanti ada petahana incumbent yang menggunakan fasilitas publik, diskualifikasi dia. Oke. Apakah gitu. Jadi cara berpikirnya begitu, jangan seperti pepatah awak tak pandai menari, lantai yang disalahkan. Kan gitu. Ini kan soal pengawasan. Ya nggak apa-apa, itu bagus ya. Bu Retno bagus ada pendapat seperti itu. Saya kira itu sudah kita akomodir pendapat seperti itu dan sudah dituangkan dalam pasal-pasal nanti Pak Muhammad yang menjabarkan lah soal sanksi dan sampai diskualifikasi. Tadi kan para dan diskualifikasi yang dipersoalkan adalah harusnya bagaimana mengatur urutan Pak Cuti, tapi petahana tidak akan menggunakan karena the reasonnya adalah itu betul, itu alasan betul ya, bisa dimengerti. Tapi kan aturan itu ya harus mengatur bagi kepentingan banyak orang, bukan perorangan. Saya anggap ekstrim. Dari 34 gubernur, satu diyakini tidak mungkin melanggar, gitu. Tapi sebagian besar probabilitasnya melanggar. Aturannya bagaimana? Kan begitu. Kan begitu, intinya begitu. Jadi pada umumnya, bahkan kecenderungannya, bahkan pengalaman selama ini, bahkan fakta dan bukti selama ini, incumbent, ya, saya tidak menyebut 1-2 orang, incumbent secara umum, sebagian besar, dan faktanya, bahkan sampai tertangkap dan lain-lain, adalah dalam hal incumbent, mencalonkan lagi, 1, menggunakan kewenangannya, 2, memiliki otoritas yang menguntungkan bagi dirinya, apakah itu bupati, wali kota, gubernur, wakil-wakil dan sebagainya. Contoh, kewenangan apa? Saya ambil agak ekstrim, ya. Gubernur, bupati di satu daerah saya tidak sebut, ya, bisa mengangkat orang menjadi pegawai dan warga pemberi juga. Jadi betapa luar biasa. Itu yang dimaksud sanksi terhadap petahana, sama, apalagi gitu. Oke, baik, silakan. Sudahlah, kita kan tahu semua ya bahwa undang-undang mengatakan demikian, tapi yang namanya penegakan hukumnya tidak efektif dan tidak efisien. Yang namanya money politics itu dilakukan oleh semua pilkada di seluruh Indonesia. Tapi Anda lihat ada yang didiskualifikasi karena money politics? Melawan. Yang pertama, yang kedua, kalau bicara berpikirnya demikian, itu kenapa? Bukan kesalahan Bawaslu, saya tidak ingin mengatakan Bawaslu, karena tidak ada effective law enforcement. Pak Muhammad mungkin mengalami, ya, barangkali dia mengatakan ini menemukan pilkada ada orang yang melakukan money politics,
Tapi begitu dibawa ke hilang itu barang. Betul. Kenapa? Karena tidak ada effective law enforcement. Itulah sebabnya saya mendorong Bawaslu bisa mendiskualifikasi orang. Tetapi kan Bawaslu kewenangannya diberikan sangat terbatas. Sebagai contoh terakhir ini harus TSN. Karena TSN itu sendiri masif, sistematis, terstruktur. Saya butuh dalam konteks politik uang. Kalau kemudian ketika kita bicara cuti itu, apakah yang dikatakan Bung Reza tadi? Tapi dengan dengan kewenangan Bawaslu yang sedemikian masih sempit saja begitu ya, belum bisa melakukan dengan aturan yang sudah sangat rigid sekali. Kalau kemudian aturannya dilonggarkan, kasihan Bawaslu juga. Saya katakan justru tidak ada effective law enforcement, tidak ada penegakan hukum yang efektif. Itu persoalannya. Yang namanya money politik itu dari dulu sejak zaman nenek moyang, maksudnya pemilu pertama 99, itu selalu dipuncuk, diancam. Ada kemudian dibuat sedemikian rupa untuk membatasi keinginan atau kebisaan untuk masalahnya adalah tidak menjawab pertanyaan. Tadi kan Bung Reza mengatakan menggunakan dana publik, bancaan dan lain sebagainya. Pertanyaannya adalah jawabannya apakah menyuruh mereka kemudian harus cuti selama masa kampanye? No. Saya menganggap itu bukan jawaban. Sama seperti nanti pertanyaannya adalah nanti tolong ya dibuat juga aturan Presiden Jokowi cuti ya ketika kemudian harus di second term. Bisa nggak kita mikir seorang presiden harus cuti ketika dia di second term? Kan tidak masuk akal. Padahal ini kan logikanya salah, mutatis mutandis, karena kan Anda mengatakan bahwa ini soal dia bisa menyalahgunakan jabatan, abuse of power. Apakah seorang presiden tidak bisa? Oh, sangat bisa. Tapi apakah Anda ingin menginginkan presiden cuti ketika mencalonkan lagi? Rusak negara ini. Karena itu saya ingin mengatakan bahwa cara ini kita ini menggaruk di tempat yang tidak gatal. Persoalannya A, ya, tapi jawabannya B. Itu persoalan. Saya tidak sekarang saya balik saya balik. Kenapa anggota dewan? Saya balik sekarang. Kenapa anggota dewan justru bukan cuma cuti seperti incumbent, malah mundur. Padahal anggota dewan tidak punya anak buah apalagi Satpol PP. Bagaimana jika dianalogikan Jokowi? Betul, satu. Ini Jokowi beda. Kita sudah bahas satu ke presiden dan kita sudah ada kesepakatan dengan pemerintah. Kita bedakan, ada tahapan-tahapan. Pilkade sudah bisa disamakan dengan presiden. Ada pilwakot macam-macam lah, jadi beda ya. Jadi beda kita bicara pilkada. Cuma satu step saja. Betul. Ini pilgub ya, jadi pilgub atau pilkada ya, kita bicara pilkada. Saya ingin tahu apa terus kemudian alasannya ketika sampai harus cuti, tapi kalau pilpres tidak. Apa yang terjadi? Sederhana ya. Kalau undang-undangnya sama kan? Iya. Selama ini ya kan pilpres itu ya dia bisa cuti, tapi tidak mundur. Ya kan, kalau mundur kita sudah sepakat lah Mbak, tadi sudah disampaikan ya, buat presiden bahkan sampai bupati tidak mundur. Alasannya cuma karena tadi ada undang-undang 23 pemerintahan daerah, dia harus penuh, tadi yang disebut Bu Rafli itu intinya di situ. Jadi tidak boleh mundur ya kan. Begitu juga presiden. Kemudian kalau cuti, presiden boleh cuti nggak? Ya kalau dia mau cuti boleh. Ya kan nanti diatur. Tapi beda, kalau pilkada ini dia wajib. Harus cuti masa kampanye. Presiden tidak perlu. Jadi Pak Rafli, kita harus break. Ada nuansa mengistimewakan ini karena Ahok begitu ya? Oh enggak, iya makanya. Nanti dijawab. Justru kalau Ahok juga kemudian statement atau tanggapan masing-masing mengenai alasan Ahok tidak mengajukan cuti atau menolak cuti karena ingin mengawal APBD. Kita akan kembali sesaat lagi, tetaplah di Pro dan Kontra. Pernyataan satu bupati yang juga pemenang Bung Hatta Award begitu ya, anti corruption,
yang menyatakan, Yoyo Bupati Batang yang menyatakan terkait dengan pernyataan Ahok tersebut yang akan melakukan uji materi atas pasal 70 ayat 3 Undang-Undang Pilkada. Menurut Yoyo Bupati Batang, Ahok sedang bercanda politik. Sebagai ex-legislator tahu maksud pasal 70 ayat 3 dibuat. Apalagi sebagai tokoh anti korupsi dan politisi, bahwa kampanye politik wujudnya bukan hanya naik panggung keliling kota dan bertemu dengan masyarakat, tapi juga menunjukkan diri sebagai petahana yang giat bekerja. Kegiatan kampanye juga bisa dilakukan oleh tim ses, pendukung dan birokrasi yang memperlihatkan keberpihakannya. Kita kembali diskusi pada malam hari ini mengenai Ahok yang menolak cuti kampanye. Bung Refli, itu tadi sudah ada kawan, bukan kawan Ahok begitu ya, partner Ahok begitu, bupati, levelnya masih bupati, tapi kita tidak bisa mengesampingkan sosok Yoyo ini termasuk bupati yang baik begitu ya. Mempunyai pandangan yang berbeda dengan alasan-alasan yang masuk akal juga. Apa jawaban Anda? Pandangannya apa? Kan pandangannya kan mengkhawatirkan penggunaan birokrasi, ya kan? Pertanyaannya kan sekali lagi, apakah jawabannya adalah dengan menyuruh cuti? Saya kan mengatakan itu bukan jawaban. Jawaban yang paling simpel adalah dengan menyuruh cuti. Jawabannya kalau Ahok memang tidak mungkin menggunakan fasilitas publik. Anda mengatakan bahwa cuti itu 3 bulan, kan begitu. Tapi yang namanya kegiatan untuk kampanye terselubung itu kan sudah 5 tahun sebelumnya, kan begitu. Lalu kemudian ketika cuti, apakah Anda tidak bisa mengandalkan underground movement, berada di belakang layar, kemudian menggerakkan apalagi tidak cuti? Apalagi tidak cuti? Saya katakan itu bukan jawaban semua. Jawabannya adalah effective law enforcement. Jadi kalau Anda melakukan pelanggaran, apakah Anda mau cuti, tidak cuti, dan lain sebagainya, maka Anda harus mendapatkan hukuman diskualifikasi. Saya termasuk orang yang mendorong siapapun kepala daerah petahana yang melakukan pelanggaran, melakukan misalnya menggerakkan pegawai negeri sipil, lalu kemudian menggunakan dana kampanye haram misalnya, kemudian juga menggunakan dana publik misalnya, lalu kemudian menggunakan birokrasi untuk memenangkan dirinya dalam kondisi cuti atau tidak cuti, maka dia wajib hukumnya didiskualifikasi. Itu sudah selesai di aturan. Oh no, tidak selesai. Saya tidak melihatnya. Tidak selesai di aturan. Apa yang Anda katakan, apa tidak selesainya? Tidak selesainya, tanya kepada Bawaslu. Apakah Bawaslu kemudian mendapatkan kewenangan untuk melakukan diskualifikasi terhadap kejahatan-kejahatan tersebut? Muhammad silahkan dijawab. Kalau untuk kejahatan pidana pemilu, sentraga kumdu ya. Nah, itu kan apa yang diidentifikasi tadi oleh beliau Pak Dr. Refli itu kan bisa saja menjadi persoalan pidana sebagaimana dijelaskan Pak Riza. Nah, kalau sudah pidana ya jelas ada sentraga kumdu. Nah, kalau khusus politik uang dalam dalam perspektif penegakan sanksi administrasi itu di wilayah Bawaslu. Tapi tadi syaratnya TSM memang terstruktur, sistematik dan saya tambahkan sedikit ya, saya tambahkan sedikit, dan itulah tidak efektifnya. Kenapa? Karena yang diandalkan adalah directionnya ke pidananya dulu. Jadi bukan pelanggaran pemilu. Iya, bukan pelanggaran pemilunya. Jadi kalau misalnya ada orang menggerakkan pegawai negeri sipil, menggunakan birokrasi dan publik, digiring dulu kepada pidananya. Tapi kalau pelanggaran pemilu tidak ada kewenangan karena memang bukan penyidik. Bukan, karena undang-undang tidak memberikan beliau kewenangan itu yang langsung bisa mendiskualifikasi dengan alasan itu, karena digiring dulu ke pidana, lalu pidananya terbukti harus inkrah dulu, barulah hasil pidana itu digunakan untuk mendiskualifikasi. Dan yang terjadi apa? No one yang didiskualifikasi karena proses tadi itu sudah kita diskusikan ya. Saya banyak yang didiskusikan. Kami fraksi Gerindra termasuk partai hanya Pak Muhammad yang bersikeras seperti sampaikan Ferdi ingin memberi penguatan sebesar-besarnya pada Bawaslu. Bahkan saya lebih ekstrim Bung Refli. Apa? Sudahlah, tidak perlu ada lagi polisi, tidak perlu ada kejaksaan di Gakumdu, serahkan semua kepada Bawaslu. Tapi ekstrim. Atau pilihan kedua Bung Refli, ya kan? Polisi dan kejaksaan dalam wilayah Bawaslu seperti polisi kejaksaan di KPK, seperti itu. Jadi satu atap. Satu atap. Itu kami memang belum berhasil. Kami partai sendiri, ya. Kami harus berhadapan dengan partai lain. Tapi semua kontra yang Anda paparkan sejak segmen 1 tersebut terlepas dari posisi Gerindra yang memang tidak Ahok begitu ya. Di luar itu kan?
Bukan karena Gerindranya. Oh, nggak ada hubungan. Karena undang-undang dibuat untuk kepentingan semua. Saya kalau bicara Ahok sesederhana. Waktu Ahok kami calonkan, Gerindra yang bawa. Masa lalu lah. Enggak, itu paling penting. Itu jadi soal ulang bukan itunya dari dulu. Ahok waktu itu, ini menarik, beredar di sosial media, minta Fauzi Bowo harus cuti. Itu benar demikian. Benar, ada buktinya di media, di sosial media, ada. Dan kami tahu maksud saya apa. Apa kata Ahok? Karena nanti akan menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pemenangan. Ahok bicara di mana-mana. Udah beredar sejak Ahok bicara. Maksud saya itulah karakter Ahok, ya kan? Begitu total dia mujian. Sudah tahu yang namanya pejabat menghormati. Pak Jokowi menghormati hasil MK. Makanya beberapa rancangan pemilu bersikeras. Ini karena perintah presiden menghormati lembaga negara. Ahok dia disumpah melaksanakan undang-undang sebagai pelaksana. Udah sekarang kalau ada seperti ini, tapi Ahok tidak mau. Contoh Ahok tidak mau siapa? Ahok tidak mau melaksanakan undang-undang. Sudah resiko jadi pejabat itu. Umpamanya saya mungkin dokter, dia sudah tugas saya sebagai polisi tembak mati narkoba. Dia sudah tugas saya. Baik, kita harus lihat lagi. Tadi belum sampai kepada alasan Ahok sebetulnya adalah ingin mengawal rancangan anggaran pendapatan belanja. Silahkan kembali sesaat lagi. Saya kembali di pro dan kontra. Saya ke Pak Norman lagi. Pak Norman banyak pihak yang mengatakan ini kenapa kita terlalu ini karena Ahok begitu. Kalau Ahok permisif begitu, kita harus merubah aturan dan seterusnya begitu. Tapi padahal faktanya di lapangan lebih banyak yang mempergunakan abuse of power itu daripada tidak. Mengapa tidak dibatasi? Silakan. Ya jadi begini, itu di daerah boleh-boleh saja. Ini kebetulan di Jakarta. Iya. Kenapa Jokowi nggak boleh? Bisa. Mau nggak boleh? Ini juga yang ngomong bisa dijawab. Gubernur juga punya undang-undang khusus. Dia sebagai menteri. Tidak, Pak Norman pernah tidak meriset bahwa Ahok pernah mengatakan bahwa Fauzi Bowo diminta untuk ada bukti pada saat di gubernur. Oh iya, sekarang di gubernur jadi gubernur. Kerjanya begitu, ini amanah dari kalau Fauzi Bowo bukan amanah berarti. Iya dulu lah. Inilah pertanyaannya, dia minta nih, ini siapa yang menentukan ini persoalannya? Karena alasannya APBD. Rancangan APBD ini menentukan masuk orang Jakarta masalahnya. Kalau dia lepas begitu jadi masalah. Ya itu alasan Ahok saja. Oh udah, itu dia kejadian. Iya begini. Contoh nih. Dalam negeri yang apa kekhawatiran Ahok kalau kemudian era APBD dilepas begitu saja? Bukan dilepas begini. Karena di lingkungan juga bukan pertarung masalahnya. Ahok berani ngelawan. Itu DPRD dia lawan itu semua ya kan? Oke. Nah itu pertanyaannya. Jadi kalau itu jawabannya mungkin. Ini kesempatan kita udah biarin suntuknya cepat. Nah ini itu nggak boleh. Itu perasaan saya. Ini cara berpikir mengandalkan person. Negara undang-undang itu mengatur semua. Yang ini nggak person. Saya sistem. Kita lagi bersemangat membangun sebuah sistem kenegaraan. Jadi jangan gara-gara orang per orang kemudian kita terpengaruh. Kalaupun siapapun di situ, kalau sistemnya baik, tidak masalah mengawal APBD. Jadi sistem harus dibangun, bukan karena kota Ahok itu lagi menata sistem sekarang ini. Yang menata sistem itu Pak ada aturannya. Dia pemerintah. Sistem itu diatur oleh ada aturannya pemerintah dengan DPR. Ahok sebagai pemerintah dengan DPR mengatur itu perda ada wilayah 5 bulan ya itu Pak enggak 3 bulan 3 bulan lebih. Mungkin Pak Norman itu kan pendapat Pak Norman. Saya sederhana lah. Waktu Pak Fauzi Bowo Ahok bilang begitu. Sekarang dia minta pengecualian. Ahok ini Pak karakternya mau ada panggung, karakternya kontroversi, karakternya yang penting berbeda. Dia mau ini, itu bagian dari strategi Pak. Orang ini udah tahu Pak, kalau mau dipilih salah satu syaratnya adalah popularitas. Untuk meningkatkan popularitas salah satunya adalah kontroversi. Begitu loh. Kemudian di antaranya juga untuk meningkatkan elektabilitas dan lain-lain. Jadi aku ngerti, bagi dia Pak, atau bagi siapapun, kalau jadi gubernur DKI beda nih sama gubernur di Papua dan lain-lain ya. DKI tidak kampanye, sudah kampanye. Karena setiap hari lebih banyak disorot oleh
TV, oleh media, setiap hari ketemu orang, ketemu ulama, ketemu ormas, memberi bantuannya bukan senilai 2 miliar, puluhan miliar, bahkan ratusan miliar. Itu kewenangan ada pada gubernur, luar biasa. Jadi enak memang jadi gubernur incumbent, tidak perlu kampanye. Kalau kampanye, ya hilang kewenangan tadi, gitu loh. Makanya tidak perlu kampanye. Alasan Ahok tersebut begitu. Memang faktanya kalau tidak dikawal bisa jadi akan morat-marit era APBD. Apakah akan serinyal itu jika tidak ada Ahok? Ini yang selalu saya kritisi. Kejadian tahun kemarin. Ahok ini merasa Superman. Semua dia merasa paling pintar, paling bisa, semua orang salah. Apa dia bilang? Itu nggak benar itu. Orang-orang dari Mendagri itu, dia bilang begitu. Seolah-olah kalau nggak ada dia, orang Mendagri semua Kemendagri nggak benar. Membantu APBD itu berlebihan. Kemendagri itu meluruskan bansos itu berapa persen, ini berapa persen, nomenklatur itu tugas Kemendagri. Nggak bisa seenaknya gubernur, bupati, wali kota. Jadi dia hanya menyarankan, mengingatkan, merekomendasi, meluruskan. Penyusunan APBD itu ada mekanisme, ada aturan, ada nomenklatur, ada presentasi. Nggak bisa seenaknya gaji pegawai ya menaikkan, menurunkan. Kalau kemudian Ahok tidak ada, itu bisa berjalan dengan jelas dong. Karena gubernur itu adalah kantor gubernur, ada wakil, ada sekda, ada kepala dinas, dan semuanya perangkatnya. Dan Ahok hari ini bahkan tahun lalu sudah bisa memutuskan jadi internal eksekutif ini selesai sampai detail selesai. Bahkan Dewan punya keterbatasan. Dia hanya tahu pada Dewan tahu nggak gelondongan. Jadi anggaran itu cuma 17 umpamanya 15 triliun sarana prasarana, nggak ada tuh detailnya. Ya kan sudah dilarang enggak? Justru itu artinya apa? Artinya luar biasa kewenangan eksekutif. Jadi kalau mau jujur bicara fakta, survei udah siapa yang punya kecenderungan korupsi? Eksekutif dibandingkan legislatif. Berdasarkan kewenangan tadi berpikir berdasarkan itu. Tapi faktanya kan beda. Nah ini contoh yang saya maksud adalah. Tapi faktanya legislatif lebih cenderung korupsi dan itu yang selalu disalahkan. Padahal yang paling banyak korupsi ada di eksekutif. Jumlah eksekutif jauh lebih banyak. Oke, baiklah. Pak Refli, saya ingin pandangan netral Anda untuk yang poin yang kedua ini. Anda kan tahu sistem begitu ya. Anda tahu sistem. Apakah memang akan luntuh ketika tidak ada Ahok RAPBD 2017 DKI Jakarta? Nah makanya begini, kita ini kan bicara sistem, bukan bicara personal. Saya tidak tertarik bicara Ahok ya. Saya tidak tertarik bicara alasan Ahok kemudian tidak mau cuti kampanye. Tapi kalau saya minta Anda bicara itu begitu, apakah akan tidak bisa dibahas? Apakah akan morat-marit begitu ya? Apakah akan jadi ada korupsi DPRD DKI Jakarta? Itu dua hal yang berbeda. Jadi soal APBD dan soal yang kita bicarakan itu dua hal yang berbeda. Saya ingin alasan yang kedua ini. Kalau seandainya uji materi MK ditolak, begitu ya, Ahok tetap harus cuti begitu. Apakah akan morat-marit begitu RAPBD? Kita harus bicara faktual ya, faktual dan sistem. Mungkin sistem ada yang menggantikan, ya. Sistem ada yang menggantikan. Ada wakil gubernur, kemudian ada DPRD dan lain sebagainya. Ada sekda dan lain sebagainya. Ya, kan juga harus ada counterpartnya di DPRD. Jadi memang sistem tetap berjalan tanpa ada Ahok. Kita langsung saja membahas isu kita yang pertama hari ini terkait dengan gugatan dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama terkait dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pilkada, di mana ada pasal 70 ayat ketiga yang diprotes oleh Gubernur DKI Jakarta Ahok, yaitu cuti kampanye. Menurut Ahok, cuti kampanye ini bersifat opsional sehingga tidak seharusnya para calon petahana ini diwajibkan untuk mengambil cuti semasa kampanye. Alasan Ahok adalah ia tidak ingin mengambil cuti karena dia ingin memantau bagaimana jalannya penyusunan anggaran DKI pada tahun 2017. Dan banyak juga komentar yang berbeda yang disampaikan oleh para netizens. Dari Gun Romli, Ahok sudah mulai tradisi politik baru dengan tidak kampanye, biaya politik rendah, dia tidak berhutang kecuali pada dukungan rakyat. Kemudian dari Awe Mani, kalau nanti gugatan Ahok di MK ditolak, gue sih yakin akan ada yang ngulik-ngulik masalah hakimnya. Orang memang begitu modus operasinya. Jadi sidang perdana sudah digelar di Mahkamah Konstitusi kemarin dan berlangsung sangat singkat 30 menit. Kemudian Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi akhirnya meminta Ahok untuk merevisi
materi gugatan. Itulah hasil dari sidang perdana kemarin. Apakah kemungkinan besar gugatan ini akan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi? Sebelum kita akan berbincang dengan pakar hukum tata negara, kita akan dengarkan dulu komentar dari Basuki Cahayapurnama. Buktikan di konstitusi saya ini belum menyelesaikan jabatan. Beda dengan kepala daerah yang karena penggabungan pilkada maka masa jabatannya sudah selesai, lalu itu pakai PRT atau PJS dari Mendagri. Itu betul secara undang-undang. Tapi masa jabatan saya ini masih Oktober 2017 tuh. Dipaksakan dirampas hak cuti itu keterlaluan. Bertentangan dengan Undang Dasar 45. Saya dipilih demokratis untuk berapa lama? 60 bulan. Terus kenapa saya dipaksa sampai hampir 4 bulan? Ya, apakah gugatan dari Ahok ini kemungkinan besar akan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi? Kita akan tanyakan langsung kepada pakar hukum tata negara Refli Harun yang sudah hadir di studio. Selamat siang, Mas Refli, apa kabar? Ya, Mas Refli, kalau kita lihat sidangnya sangat singkat ya, 30 menit, kemudian Majelis Hakim meminta Ahok untuk merevisi materi. Apakah ini bisa dikatakan sinyal bahwa kemungkinan gugatan ini dikabulkan? Ya, bukan sinyal ya, itu memang protap ya, prosedur yang memang harus dilalui. Sidang pertama itu memang namanya sidang pemeriksaan pendahuluan. Jadi dalam pemeriksaan pendahuluan itu hakim memberikan nasihat atas materi permohonan, lalu kemudian yang barangkali tidak jelas mohon diperjelas, dan setelah itu hakim memberikan waktu 14 hari untuk memperbaiki permohonan. Tetapi yang saya dengarkan Ahok ingin 1-2 hari ini akan diperbaiki, lalu kemudian akan dimajukan lagi, mengingat memang jangka waktunya cepat. Permohonan ini harus segera diputus karena memang masa kampanye nanti akan mulai berlangsung Agustus-September mendatang, kan begitu? Ya, kalau misalnya kita lihat alasan yang selama ini selalu disampaikan oleh Ahok bahwa ia tidak ingin mengambil cuti kampanye karena ia ingin tetap menyelesaikan tugasnya sebagai gubernur. Apakah ini sesuatu yang make sense dan kemungkinan bisa dipertimbangkan oleh Majelis Hakim? Ya, saya punya standing sendiri ya. Saya setuju dengan permohonan itu, tetapi tidak setuju dengan alasan Ahok. Nah, jadi kenapa? Begini. Permohonan itu sendiri menurut saya benar ya, justified. Kenapa? Sebenarnya kan kepala daerah tidak perlu cuti pada masa kampanye, cukup cuti ketika kampanye. Jadi harus dibedakan pada masa kampanye dan pada saat kampanye. Undang-undang sebelumnya mengatakan pada saat kampanye. Artinya ketika dia berkampanye, misalnya di panggung atau kemudian dia keliling dari satu kampung ke kampung lainnya, dia cuti. Karena agar dia tidak menggunakan fasilitas jabatan atau tidak bisa mencampur adukan antara tugasnya dia. Abuse of power tidak itu ada yang abuse of power. ya. Tetapi kalau cuti itu selama masa kampanye yang hampir 4 bulan itu menurut saya tidak masuk akal. Kenapa? Karena kan berarti menyuruh kepala daerah itu nganggur. Kalau alasannya bahwa kepala daerah itu nanti digunakan, dikhawatirkan menggunakan kekuasaannya untuk memenangkan dirinya, misalnya menggunakan fasilitas publik, menggunakan dana publik, ya kita bicara soal pengawasan dan kita bicara tentang law enforcement, penegakan hukum. Jadi jangan sampai kemudian kita menggaruk di tempat yang tidak gatal. Tetapi kalau Ahok mengatakan alasannya karena dia ingin bekerja dan tidak mau cuti kampanye, maka saya mengatakan jangan begitu. Kenapa jangan begitu? Karena kampanye itu adalah hak publik. Di situ ada terkandung hak publik untuk mengetahui visi, misi, program ya calon-calon kepala daerah. Termasuk juga misalnya debat kandidat dan lain sebagainya, sehingga publik berhak tahu kepala daerah ini mau ngapain. Memang kita tahu bahwa Ahok sudah bekerja sebagai kepala daerah. Tetapi kan di dalam kampanye itu harus berlaku equality before the law. Jadi kalau misalnya calon lainnya kampanye, ya yang petahana juga harus kampanye dengan porsi yang sama. Tetapi sekali lagi tidak perlu cuti selama masa kampanye yang hampir 4 bulan, cukup cuti ketika saat kampanye begitu. Dan itu hanya memakan waktu beberapa hari saja barangkali. Karena selebihnya kan kampanye itu tidak harus kemudian sang gubernur atau sang petahana harus turun setiap saat. Bisa saja yang turun itu tim suksesnya, tetapi ketika dia yang bersangkutan turun, maka pada saat itulah dia harus cuti. Ya, kalau kita lihat waktunya saat ini sangat singkat ya, atau sangat berdekatan dengan masa kampanye yang akan segera dimulai. Kira-kira ini mengalirnya akan kemana
Bang Refli? Sebenarnya kalau kita bicara mengenai apakah permohonan itu akan diputuskan cepat atau tidak, saya yakin MK akan memperhatikan ini. Saya punya pengalaman sebuah sidang yang sangat cepat, yaitu jam 10 pagi itu sidang pertama, lalu kemudian diputuskan jam 5 sore. Hari itu juga? Hari itu juga. Bisa ya? Iya, karena pada waktu itu memang urgensinya luar biasa. Kalau masih ingat, itu kejadiannya pada tanggal 6 Juli 2009, 2 hari menjelang Pilpres. Pada saat itu saya dan satunya lagi Maheswara Prabadono itu mengajukan judicial review terhadap intinya begini, unregistered voters, orang yang tidak tercantum dalam DPT bisa memilih dengan menggunakan identitas kependudukan KTP atau paspor. Dan itu sidangnya jam 10 pagi, jam 5 sore dikabulkan oleh MK. Jadi sebenarnya kalau MK mau, MK bisa mempercepatnya. Terakhir Bang Refli, kalau kita lihat gugatan yang diajukan oleh Pak Ahok saat ini ya, kalau kita lihat dari positifnya, ini nanti efeknya kan ke seluruh kepala daerah. Kira-kira positifnya apa nih? Positifnya begini, kita tidak mengharuskan kepala daerah itu untuk cuti. Karena begini, kita bicara dua hal. Pertama, mandat demokrasi. Yang kedua adalah pekerjaan kepala daerah yang bersangkutan. Mandat demokrasi dari kepala daerah itu adalah dia selama 5 tahun. Itulah sebabnya MK pernah membatalkan ketentuan yang mengatakan bahwa petahana harus mundur ketika dia mencalonkan lagi. Kan itu tidak masuk akal. Coba bayangkan kalau seandainya ketentuan yang sama diterapkan pada presiden yang akan mencalonkan diri kembali. Katakanlah Pak Jokowi pada tahun 2019 mau mencalonkan lagi, lalu kemudian yang bersangkutan disuruh cuti. Kan tidak masuk akal. Memang orang mengatakan beda jabatan gubernur sama jabatan presiden, tetapi kan esensinya sama. Dia mendapatkan mandat demokrasi selama 5 tahun. Itu yang pertama. Yang kedua, yang namanya kerja itu harus ada kontinuitas. Itu kan menyangkut visi, misi, program dan lain sebagainya. Apalagi misalnya dikaitkan dengan perencanaan anggaran. Itu kan sangat terkait. Kalau seandainya yang bersangkutan terpilih kembali misalnya, maka kemudian dia harus bekerja berdasarkan apa yang pernah dirintisnya. Nah, dalam konteks itu sebagian argumentasi Ahok saya kira benar, tetapi sekali lagi kalau dia tidak cuti, menurut saya tidak boleh. Dia harus tetap berkampanye. mengambil cuti pada saat dia kampanye. Baik, terima kasih Bang Refli sudah berbagi di netizen siang hari ini. Melakukan uji materi atas pasal 70 ayat 3 Undang-Undang Pilkada dengan alasan ia ingin mengawal secara tuntas rancangan Undang-Undang atau RAPBD begitu ya 2017. Apa reaksi sejumlah kalangan? Benarkah cuti kampanye bukan semata hak atau justru adalah sebaliknya, yakni kewajiban? Kita akan membahasnya pada malam hari ini bersama dengan sejumlah pihak. Ada yang pro dan kontra terkait dengan rencana Ahok melakukan uji materi. Saya akan memperkenalkan yang kontra terlebih dahulu. Ada Pak Muhammad, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu. Pak Muhammad, selamat malam. Lalu kemudian ada Pak Ahmad Riza Patria, Wakil Ketua Komisi, politisi Partai Gerindra.